Kau ini jangan ngarang. Jangan fitnah Yesus untuk melegalkan ajaran orang lain yang menuhankan Yesus. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, itu kata Yesus. Awas, hati-hati. Kenapa malah kami jadi yang membela Yesus sementara kau yang berusaha memfitnah Yesus? Makanya benar kata Yesus di dalam pernyataannya bahwa firman ajaran Yesus itulah yang akan menghakimi kalian. Yang akan menghakimi orang Kristen itu adalah ajaran yang Yesus ajarkan kepada murid-murid Yesus. Firman yang telah aku ajarkan kepadamu, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Karena aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Itu kata Yesus. Kenapa kau malah jadi fitnah dia? Betul abangku, tapi kan itu membuktikan ketritunggalan Tuhan Yesus. Ada Bapa di sini. Kesana lagi. Gini, Kenapa jadi Tritunggal lagi? Tadi sudah dibilang. Dengerin ya. Ketika Yesus berkata kalimat satu-satunya, ada duanya, tahu nggak? satu. Ya satu. Nah, nggak ada yang lain kan? Nggak ada Allah, betul. Dia Allah. Nah, ya udah, berarti Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan. Kalau satu-satunya, Di situ Allah. kalau bukan Tuhan. satu-satunya, berarti tidak ada duanya, betul? Betul, Allahku Bapa di sorga. Ya sudah, berarti Yesus bukan Allah kan? Yesus Tuhan. Nah, tapi dia bukan Allah kan? Bapak di sorga itu Allah. Makanya gini, kita berterima kasih sama Alamak. Paulus. Karena Ya Paulus, silakanlah. Kita lu aja kali. ya, gua oke. Nggak apa-apa lah. Enggak apa. Gua berterima kasih kepada Paulus karena berkat ajarannya kita lebih memahami arti ketritunggalan itu. Selesai. Ketritunggal lagi. Bang, dengerin. Ketika menyebut satu-satunya, itu pasti nggak ada duanya, apalagi tiga. Itu pahami dulu di situ. Kalau di situ satu-satunya, kita kalau lihat terjemahan itu, kalau Anda kitab Anda di Yohanes 17 nomor 3 itu ada beberapa versi terjemahan. Bisa menggunakan kata Elohim atau kata Tuhan atau kata ilah. Pada prinsipnya merujuk kepada satu pemahaman yang sama gitu, bahwa satu-satunya Tuhan yang benar berdasarkan ucapan Yesus yaitu Bapa. Nah, sekarang kita pahami dulu nih. Sementara Yesus itu sendiri menurut Bapa, yang satu-satunya Tuhan benar itu, Yesus itu adalah hamba dari Bapa itu. Nah, sekarang Anda percaya nggak? Oke. Gini, Kayaknya Pak berat. Ustadz, ya. Loh. Enggak, kalau ucapan Yesus tidak mau kau dengar, ucapan Elohim atau ucapan Bapa tidak mau kau dengar, kau mau mendengar ucapan siapa? Kau mau mendengar ajaran siapa? Pak Ustadz, gua dengar, gua percaya kata Yesus. 100%. Anda percaya kata Tuhan yang mengutus Yesus kalau Yesus itu adalah hambanya? Anda percaya? Percaya? Nah, berarti udah jelas, Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus sebagai hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Kan gitu? Pak Ustadz, saya nggak apa-apa. Pak Ustadz, Ya kan kembali ke Pak ayat. Ustadz pahami. Aku setuju. Pak Ustadz coba pahami. Hamba itu kan nurut, betul? Hah? Hamba itu budak, hamba itu budak. Hamba itu Budak. nurut, betul? Hamba itu budak. Oke, tapi nurut, betul? Ya budak harus nurut lah. Oke, itulah artinya Yesus ingin mengajarkan bahwa anak nurut sama Bapak. Clear. Itu apa? Nurut kita. Iya, berarti Yesus itu adalah anak yang soleh. Itu benar, saya setuju. Karena Makanya dia turut Tritunggal kepada ada. Bapaknya. Tritunggal mulu dari tadi ngomong. Kamu tahu nggak sih sebenarnya sejarah Tritunggal itu yang bikin siapa? Tritunggal lagi. Nggak ada Ini isi Tritunggal ayatnya yang membahas itu, tentang. Coba kalau gitu gini aja deh. Berarti kamu konsepnya Tuhanmu ada tiga, salah satunya adalah hamba Tuhan gitu.
Anak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, yang anak ini adalah hamba, betul? Hamba itu dalam artian nurut. Nurut. Tidak menentang perintah Bapa di surga. Ya. Nah, anak ini adalah hamba Tuhan. Oke? Karena dia anak. Lah iya, dia itu adalah hamba Tuhan. Sabar kita. Karena dia anak. Paramex. Karena dia anak. Iya, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, begitu juga seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Menunjukkan bahwa ada posisi yang berbeda, ada strata yang berbeda, Itu ada ayatnya mana kedudukan tadi? yang berbeda. Mana Nah, di ayatnya situ tadi? Pak Ustadz tadi ngomong Pak Ustadz, tidak ada hamba lebih. Mana ayatnya? Gue mau buka. di dalam Yohanes 13 dari 16 itu dibahas kata Yesus. Kau ini makanya jangan apa ya, jangan cuma baca surat-surat Paulus saja lah. Kali-kali lo dong dengarkan apa yang diucapkan oleh Yesus gitu loh. Karena di situ dikatakan oleh Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Itu kata Yesus. Dan Yesus di hadapan Bapa seorang hamba. Artinya memang dia memiliki derajat yang berbeda di hadapan Tuhan. Valid datanya Pak Ustadz ya. Valid. Lain valid cek Sundanya. Ada datanya. Kok kenapa Kristen nggak tahu ya? Dibilang sama, padahal Yesus bilang tidak sama. Aduh, parah ini. Ini lanjut Ustadz, ngeri ini. Pipi baru tahu nih Ustadz. Ya sedikit ya Pak ya. Ya. Jadi yang Ya, ya. keluar Hirohito ini Islam atau Kristen? Hirohito. Kristen Pak, Kristen. Oh, Kristen apa, Bang? Protestan. Oke, siap, baik. Oke, mau apa namanya? Mau menambahkan, silakan. Ya, jadi pertanyaannya kan hakikatnya apa yang keluar dari diri Bapak ini? Kalau bukan Allah, Baik. apakah ada hakikat lain yang keluar dari diri Allah tapi hakikatnya bukan Allah? Oke, baik, siap. Berarti sebentar. Berarti menurut Pak Hirohito ketika yang keluar dari diri Bapak adalah Tuhan juga ya? Iya, Tuhan itu Oke, baik, siap. hal yang Ya, melekat pada diri silakan. Allah. Baik. Silakan. Biar nggak kesannya ini mungkin Pak Oh, iya. Kubiri kalau mau masuk nggak apa-apa. Silakan Bang Baal menanggapi Nah, dari itu apa Bang yang- Alif lah, udah keren itu, sudah Pipi sudah itu udah mau mojok itu. Tunjukkan aja, sudah. Tinggal lanjut aja. Gantian. Ya, tidak apa-apa. Silakan Bang Baal dengan Sedikit kalau gitu sedikit ya Bang Alif. Dia bilang baptis atas nama Bapa Putra dan Roh Kudus itu kan ayat palsu, ayat sisipan kan gitu. Tapi kita kan tidak masuk ke sana. Kita hanya menyampaikan aja kalau mereka mengimani ayat itu ya memang tertulis demikian walaupun palsu ya. Tapi kita tidak bisa ranah sana. Saya ingin tahu apa itu baptis dan pengurapan dulu Bang Pipi. Silahkan. Apa? Tadi kan Anda selalu bilang baptislah mereka dalam nama Bapa Putra dan Kudus. Selalu baptis. Nah ini pengertian baptis dan pengurapan itu apa, silakan. Oke, ikrar percaya kepada Bapa, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Roh Kudus. Di mana itu definisi itu? Definisi baptis itu di mana tuh? Ya, baptis itu kan percaya. Kan Yohanes 3:18, Markus 16:16. Oke. Ya nggak apa-apa ngarang juga nggak apa-apa. Nah Yohanes ketika 3:18 Yesus ngarang. Enggak ngarang definisinya yang saya tahu ngarang itu. Nah oke. Jadi gini saya ajari. Bang Kebiri, tanya ke Pak Hiroto. Gantian nggak apa-apa biar. Agak sabar dulu. Baptisan itu adalah pertobatan. Makanya ketika ada orang yang di luar Kristen masuk Kristen biasanya dibaptis, itu tanda pertobatan. Kan begitu. Coba Bang Hero, menurut Anda saya benar nggak itu?
nggak bisa jawab ya. Jadi gitu, Pak ya, Hirohito. Kiki. Oke, jadi baptisan itu tanda pertobatan. Gimana, Pivi, sepakat? Boleh juga Pak, boleh. Sepakat. Oke, oke, sepakat ya. Boleh Iya, memang gitu. pertobatan, boleh Iya. penyerahan diri. Di penyerahan diri gitu kan, penyerahan diri kepada Yesus gitu, artinya pertobatan kan gitu kan. Bertobat yang dulunya tidak percaya Yesus jadi percaya Yesus, bertobat. Betul. Oke, memang saya betul terus kok, nggak ada yang pernah salah saya. Tapi dalam bernarasi itu harus beralkitabiah gitu, jangan ngarang. Jadi kita edukasi yang di bawah juga harus paham gitu loh, jangan membawa pendapat sendiri akhirnya ngawur gitu kan, punya pendapat sendiri. Nah, yang jadi masalah, nah Yesus ini kan dibaptis, artinya dia kan bertobat itu kepada Bapaknya, betul? Mulai Dia masuk bisa kan. dapat penyerahan diri. Oke, Buat baik. jawab. Betul sudah dijawab, sudah Erito, betul, bertobat menyerahkan diri itu betul. Karena Kiki mau dibantah lagi, temannya sendiri dibantah. Jadi begini Pak, kalau dikatakan bertobat kan ada kesan framing gitu, seolah-olah dia berdosa. Padahal nggak ada satu ayat pun nggak ada yang bisa membuktikan Yesus berdosa. Baik, kita belum sampai ke dosa. Ya, silakan. Iya. Apa bedanya Yesus dibaptis sama manusia lain dibaptis? Manusia lain dibaptis karena manusia itu percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Yesus dibaptis, artinya di situ Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa pengikut Yesus harus dibaptis. Gampang kok. Nah, coba Oke, gini. baik. Silakan. Nggak Pak Gubernur, Jadi- sedikit. Nggak, penasarannya gini. Kalau ajaran itu, kalau Yohanes itu pengikut Yesus atau bukan? Kalau Anda jawab pengikut, coba ada nggak Yohanes dibaptis? Nggak, itu aja sih pertanyaan. Lanjut mungkin biar selesai dulu. Jadi yang disampaikan Kiki Pipi ini ngarang gitu. Sekarang. Jadi ngarang betul, karena ini mengajarkan. Ini bukan pengajaran, ini perintah Tuhan. Makanya Yesus ketika diskusi dengan Yohanes Pembaptis, Yohanes pertamanya menolak membaptis. Karena kita tahu Yohanes itu orang rendah hati juga, Yesus juga orang rendah hati, mereka saling menghargai. Yohanes merasa engkaulah yang harus membaptis. Tetapi Yesus berkata apa? Engkaulah yang harus membaptis, karena itu perintah Tuhan, perintah Allah kepada Yohanes untuk membaptis Yesus. Untuk menggenapi perintah Tuhan, atau menggenapi itu artinya melaksanakan perintah Tuhan bahwa Yohanes yang harus membaptis, bukan contoh. Kalian ini gimana sih? Oke, kembali ke tentang Yohanes Pembaptis ya, pembaptisan Yohanes. Yesus dibaptis oleh Yohanes karena Yesus harus tunduk kepada Tuhannya di sorga, kepada Allah di sorga, yang memberikan firman kepada Yohanes bahwa semua harus dibaptis. Nah, Yesus dibaptis, iya, karena dia harus tunduk kepada Bapaknya. Kenapa Yesus yang tidak membaptis? Karena kalau Yesus tidak membaptis, kalau Yesus yang membaptis, dia berarti membangkang kepada Bapaknya. Berarti Yesus tunduk kepada Tuhannya yang di atas. Kita pakai data izin ya. Begitu caranya. Jangan ngarang. Izin dibesarkan, Os. Oke, siap Bang. Jadi kita harus paham apa tuh pembaptisan Yohanes ini ya. Matius 31 1-2. Di sini dikatakan, pada waktu itu tampil ya Yohanes Pembaptis padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus mau ke kerajaan surga? Ya maulah. Ya makanya dia harus bertobat. Dengan apa caranya? Menurut Yohanes. Nah, menurutnya Yohanes nih di Markus nih. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan apa? Bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi baptisan itu adalah baptisan pertobatan dari dosa. Jelas ya? Jadi Siapa Pak? Oke, baik. Seruan itu kepada siapa? Nah, kita lihat. Pada waktu itu datanglah
Yesus. Nah, terjawab langsung ya. Terjawab langsung ya, kepada siapa? Nah, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Terjawab langsung ya. Jadi seperti itu. Iya, dosanya apa? Ya. Gimana bang? Dosanya apa? Oh, jangan bicara dosa dulu bang. Kita Bukan, Bang. fokus kepada tadi baptisan Itu itu, framing. Bang Pipi. Bang Jangan Pipi tadi ikutan, bicara Bang. Gini, Bang baptisan. Baal. Gini, itu kalimatnya ya jelas. Pada saat Yohanes mau membaptis orang-orang, dia berbicara dengan lantang. Pada saat dia berbicara, Yesus datang. Yesus orang nggak waktu itu? Bukan berarti pas Yesus datang dia cerita Yesus enggak. Itu framing parah. Ini ya, gue ulang parah banget di Baal nih. Jadi gini ya. Jadi kan Yohanes lagi membaptis, makanya Yohanes ngomong seperti itu. Pada saat Yohanes ngomong seperti itu, Yesus datang dan dia terkejut. Bukan Oh, berarti tidak, jangan ngarang-ngarang gini. Nanti saya baca lagi. Gini dia Pipi. terkejut. Oke, nanti anda ngarang, nanti pakai data, nggak boleh fitnah. Ini kitab suci Yohanes kalian. bukan ngomong ke Yesus. Bible ini kan kitab suci kalian, jadi jangan difitnah. Kita lanjut ya. Sedikit Pak. Oh, silakan. Tadi kan Bapak sendiri sudah mengatakan Yohanes kan menolak karena dia merasa tidak pantas. Karena Iya, dia terus? tahu memang tidak ada apa yang mau ditobatkan Yesus. Oke, kenapa Yohanes menolak? Kenapa ayat berikutnya kenapa Yesus ingin dibaptis oleh Yohanes? Ya karena memang itu udah perintah kan, seperti yang Bapak katakan. Nah, itu perintah. Jadi kita konsisten ya, bahwa itu perintah Tuhan. Yohanes yang harus membaptisi Yesus. Perintah Tuhan ini, firman Tuhan ini. Oke, jadi di sini kita lanjut ya. Nah, di mana dosanya? Nah, di Matius 3 ayat 6. Tadi pertanyaan bagus nih. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Mereka di sini siapa? Termasuk junjungan Yesus, Bang Gida. Yesus ada di sini. Oke, kita lanjut ya, saudara-saudara nih paham ya. Bang Baal. Apa? Nah, makanya jangan dibantah dulu. Kamu screenshot atau kamu record aja. Yohanes berapa? Saya kan ini Matius 36 ya. Jadi jangan dibantah dulu supaya tidak salah paham, ya kan? Jadi kita bicara pembaptisan Yohanes. Di Matius 3 ayat 6, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Kan gitu. Nah, di sini dikatakan di Lukas juga nih tentang baptisan fokus. Ketika seluruh orang banyak ia telah dibaptis dan ketika di sini siapa? Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Kan gue Jelas ya? jawab ya kemarin yang live ini. Sabar dulu. Apa itu berdoa? Kok lari ke berdoa? Ini baptisan, jangan lari-lari dulu. Nah, itu kita fokus ke baptisan ya. Lukas menceritakan ketika seluruh orang banyak ia telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Nah, ada pertanyaan bagus tadi. Ini pertanyaan bagus ini harus saya jawab. Saya 14 tahun di Vatikan ya, 4 tahun di Yerusalem. Mengatakan gini. Ada pertanyaan bagus ini. Kenapa kenapa Yesus dibaptis oleh Yohanes? Padahal sebelumnya Yohanes bukan menolak, artinya sedang menghargai Yesus bahwa engkaulah yang layak membaptis. Nah, jawabannya di sini. Sini. Lukas 3 ayat 26. Ini bagus ini. Jadi pembaptisan itu adalah perintah Tuhan kepada siapa aja, termasuk Yesus harus dibaptis. Lukas 3, 2 ayat 6. Pada waktu itu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Datanglah firman Tuhan kepada siapa? Yohanes. Firman Tuhan loh. Apa firman Tuhan ini katanya? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa. Jadi pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan dari apa? Dari dosa, pertobatan. Jangan dibantah lagi. Jangan dibantah lagi.
Jangan dibantah lagi bahwa Yesus dibaptis itu karena mendengar seruan dari Yohanes seluruhnya bahwa dia harus dibaptis semua, everybody, everybody. Jadi harus dibaptis. Yesus tahu nggak? Datang dia karena dia tahu. Dia mungkin bisa aja dia Dosanya mendapat. apa gitu loh, simple lah. Oke, nanti kita bicara dosa ya. Jadi kita sepakat dulu bahwa baptisan Yohanes ini adalah pembaptisan pertobatan dari dosa, kan gitu. Nah, kemudian apakah betulkah ini pertobatan dari dosa? Nih Baal, kamu pintar sekali. Nah, kita pakai data ya. Ini dari firman Tuhan ya, bertobat dari dosa. Nih, bertobat dari dosa. Nah, dibenarkan oleh Tuhannya Pipi ini. Nah, di sini nih, di Kisah Para Rasul 19:35. Lalu kata Paulus, wah junjungan Pipi nih, kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan sabar dulu, nih tentang baptisan nih, baptisan Bang. Kita fokus ke baptisan. Lalu kata Paulus kepada mereka, Mana poinnya? Dosa Yesus yang saya tanyakan di Menginjili mana ini poinnya? Bang Hiro itu sebentar menginjili sebentar. Lukas 24 nomor 44 sampai 46 itu dosa Yesus. Nanti gampang aja Bang. Lalu kata oke. Jadi Lukas 4 nomor Lukas 24 nomor 44 sampai 46 itu dosa Yesus. Nanti tapi ini kita bicara dulu baptisan ya. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah yang kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Apa kata Paulus? Ya berikutnya. Kata Paulusan, baptisan Yohanes adalah baptisan orang-orang yang telah bertobat. Oke. Itu aja Ustaz Alif, mungkin dilanjut supaya kita tidak monolog. Lanjut. Gila framingnya Baal, gila. Kok framing? Oh, jadi berarti isi Bible itu memang framing untuk Yesus ya. Kagak, dia membuat cerita seakan-akan Yesus berdosa, Yesus dibaptis sehingga Yesus Kok bertobat. dikatakan membuat cerita? Lah tadi ayat baptisan Yohanes itu tanda pertobatan dari dosa. Artinya, kan saya katakan Artinya bukan baptisan bertobat. itu kita harus pahami manusia yang dibaptis dan Yesus yang dibaptis. Manusia yang dibaptis dalam hal ini saya sama yang lain itu karena saya percaya Yesus, Tuhan Yesus. Karena saya berdosa, Gitu. clear di situ. Clear. Lah, Kalau Yesus baptis tidak ada yang dosanya. dilakukan oleh Yohanes baptis tanda apa? Oke, pertobatan. Lalu Yesus dibaptis oleh Yohanes, tandanya Yesus ditobatkan, betul? Tidak. Alamak, kayak mana kita memahaminya? Kan sudah jelas, baptis yang dilakukan oleh Yohanes adalah baptis tanda Pertobatan bagi manusia pertobatan. biasa. Bagi manusia biasa. Nah, Yesus itu manusia biasa loh. Berarti Dia manusia Tuhan. Jadi manusia membaptis Tuhan. Itulah Gimana bentuk sih? kerendahan diri. Kok malah jadi kebalik ini? Ada Tuhan dibaptis manusia. Aduh. Atau Tuhan ditobatkan oleh manusia. Aduh mak, lebih parah lagi. Pipi, Please lah Bang Pipi, jangan kau rendahkan Tuhan yang maha kuasa itu. Itulah bentuk Masa gila. kau membolak-balikan logika akal sehat yang sudah sangat jelas. Pak Alif gini. Tuhan Yesus saja datang ke dunia itu karena apa? Karena kasih. Karena kasih Tidak, yang mau poinnya dibaptis. bukan di situ, Pipi. Malah jadi ke situ sih. Gini, Pipi. Jadi poinnya bukan di situ, penjelasannya bukan di situ. Kan Yohanes kan menolak. Karena dia tahu baptisan dia baptisan pertobatan. Yang Yesus minta dibaptis, dia tahu kalau Yesus itu tidak punya dosa. Nah, Makanya dia menolak. sekarang Apa yang mau begini ya. dibaptis? Sekarang di dalam kitab Anda sendiri, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia Yesus itu juga sama, menjadi sama dengan mereka, mendapat bagian dalam keadaan mereka. Yesus juga anak-anak dari darah dan daging berdasarkan ayat ini. Kira-kira dalam konsep imannya Kristen, ada dosa nggak seluruh umat manusia?
yang ada darah dan dagingnya, ada. Yesus itu juga sama, mendapat bagian dari mereka. Berarti Anda harus akui ada juga warisan dosa dalam diri Yesus, atau ada dosa dalam diri Yesus. Oke, sekarang sebelum sebelum ke sana, Bentar dulu Pak, saya tanggapi dulu, biar jangan terlalu melebar. apa yang melebar? Ya, tadi kan dikatakan di situ Yohanes Pembaptis itu melakukan baptisan pertobatan, bukan pembaptisan berdasarkan karena mengandung dosa. Lah iya, Paham makanya saya mau bahas, kan Yesus dikatakan di dalam kitab Anda. Makanya saya bertanya, dosa apa yang Yesus lakukan? Dosa apa yang Yesus lakukan? Loh, kalau gitu pertanyaannya, Yohanes berdosa nggak? Dosa apa yang dilakukan oleh Yohanes? Tidak tahu, tidak ada tertulis itu. Tidak ada tertulis, berarti tidak berdosa juga kan? Yo, Iya kan? gimana? Bapak tanya, dosa apa yang dilakukan Yohanes? Ya saya tanya, dosa apa yang dilakukan Yohanes? Tidak ada kan tertulis. Berarti Yohanes juga tidak berdosa. Terus kaitannya dengan darah daging tadi apa? Ya loh mah. Nah, Yohanes tidak berdosa lalu mentobatkan Yesus. Nah, pertobatan atau baptis yang dilakukan oleh Yohanes itu tanda pertobatan dari dosa. Malah di sini mengindikasikan kalau begitu Yesus yang dibaptis oleh Yohanes, berarti Yohanes mentobatkan Yesus. Pertobatan itu karena pertobatan itu karena melakukan karena perbuatan apa karena darah dan daging? Astagfirullahaladzim. Dia mengajarkan pertobatan. Atau gini deh, kamu ada nggak kisah Yesus masa remaja itu, ada nggak? Kalau kita istilahnya ada masa kenakalan, masa SMA kayak gitu, ada nggak? Nggak ada. Itu ada. Cerita masa yang hilang. Ya. Hilang. Ada kemungkinan nggak dia waktu itu mungkin iseng nyuri apa atau marahin anak orang atau apa gitu sehingga menimbulkan dia berdosa? Ya bagaimana saya mau menyimpulkan kalau berandai-andai? Nah makanya dia ditobatkan. Nah berarti peluang untuk Yesus berdosa juga ada kan? Iya, tapi itu kan narasinya jadi relatif. Kalau peluang untuk Ya, Yesus bisa berdosa di dalam konsep iman Anda, karena di situ Anda tadi katakan dia tidak berdosa, tapi faktanya dia ditobatkan, maka peluang untuk Yesus berdosa itu ada karena dia ditobatkan. Nah sekarang kalau untuk Yohanes sendiri tidak ada pembuktian kalau dia berbuat dosa, mari kita lihat dalam proses pembaptisan. Yesus sendiri yang dibaptis oleh Yohanes, Yohanes yang membaptis Yesus. Yesus ditobatkan oleh Yohanes. Ada nggak Yohanes ditobatkan oleh Yesus, dibaptis oleh Yesus? Tidak. Atau gentianlah membaptisnya, ada nggak giliran? Nggak ada. Malah justru Yesus yang ditobatkan oleh Yohanes. Artinya Yohanes juga tidak berdosa, malah Yesus yang ditobatkan oleh Yohanes. Gitu. Nah, atau kalau Anda makanya ya, ketika membaca sejarahnya Yesus yang orang Kristen gambarkan masa kanak-kanak Yesus, masa remaja Yesus, masa kenakalan Yesus, itu malah justru ada dijelaskan di situ Yesus itu tukang marah, temperamen, suka ngutuk anak orang, bahkan marahin anak orang. Itu ada, bisa jadi itu ditobatkan ketika Yesus sudah dewasa. Cuman ada yang hilang kisahnya di dalam kitab Anda. Masa kanak-kanak, masa remaja, masa kisah kasih di sekolah tadi katanya kurang lebih usia-usia seperti itu, atau anak kampus usia-usia seperti itu, nggak ada kisahnya. Yesus kan ambil bagian dari manusia pada umumnya. Yesus juga manusia normal. Iya nggak masalah, tapi kan tidak ada pembuktiannya.
Loh, di Jadi untuk dalam, apa dinarasi? nah, ada pembuktian yang diapokripkan, yang disembunyikan, yang tidak dikanon masa kanak-kanak Yesus. Kalau Yesus itu adalah nakal, anak nakal, itu ada. Loh, fakta ini. Loh, kalau bicara fakta Pak, berikan buktinya, dosa dia apa, perbuatan dosa dia apa. Ah, kira-kira dia ngutuk orang, Itu aja. mukul anak orang, itu dosa nggak? Ya kalau kira-kira duga-duga, ya siapa yang nggak bisa? Bukan. Namanya juga narasi yang dibuat. Pertanyaan saya bukan kira-kira. Kira-kiranya itu sebuah poin pertanyaannya. Kalau dia itu tukang marah, mukul anak orang, saya nggak ke Nggak ada, Yesus bisa deh. saya katakan juga nggak Kalau ada. Kalau saya katakan nggak ada, nggak ya nggak ada. Memang nggak ada tertulis. Nah, saya bilang tadi, kenapa Bible tidak mengkanon masa kanak-kanak Yesus, masa remaja Yesus? Karena buat mereka kisah ini nanti akan memukul iman Kristen. Makanya pernyataan Thomas, catatan Thomas oleh Bapak Gereja diapokrifakan atau disembunyikan, tidak dimuat di dalam kitab kanonik. Itu fakta sejarahnya. Karena di dalam masa kanak-kanak Yesus, di situ dijelaskan kalau Yesus itu masa kanak-kanaknya itu, masa remajanya itu memiliki sifat nakal, suka mukul anak orang, bahkan ada yang sampai mati, punya mainan dirusak, dimarahin lagi oleh Yesus. Itu ada kisahnya. Enggak ada. Iya, itu narasi yang diduga-duga. Kok narasi tercatat di dalam Injil Thomas Mana? tuh. Cuma Kristen itu menyembunyikan masa kanak-kanak Yesus. Itu poinnya yang tidak mau terima oleh Kristen. Biar jelas dia apanya, pembuktiannya. Apa? Ya Injil Thomas deh, yang mana dikatakan Yesus itu berbuat dosa. Oh, Anda mau cari? Oke, sebentar ya. Nah, masa kanak-kanak Yesus. Saya bukain datanya kan maksudnya. Oke, nih saya bukain. Tolong orang-orang Kristen habis ini jangan terpukul imannya ya. Karena ini ancaman untuk Anda yang selama ini yang Anda jelaskan cuma Yesus itu adalah orang yang taat, orang yang patuh. Sebentar aku nyari tutudingnya dulu. Tutuding apa ya bahasa Indonesianya? Kang Baal pinjam dong. Ntar biar ini. Ntar, nah ini saya bukain dulu, sabar. Ini yang mengisahkan, yang memuat kisahnya itu bukan orang yang suka sholat Jumat, bukan. Nih ini dimuat oleh siapa ini? Nih ya, Gereja Kristen Indonesia. Nih yang punya kisahnya nih, Gereja Kristen GKI, Indonesia. GKI, oke. Nah, di sini dikisahkan nih masa kanak-kanak Yesus. Apakah Anda tahu bahwa kisah hidup Yesus pada waktu masih kanak-kanak tidak diceritakan di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, surat-surat Paulus maupun kitab-kitab sejarah baru, perjanjian baru lainnya yang tidak memuat kisah hidup Yesus pada waktu masih kanak-kanak. Oleh karena itu, kita hampir tidak mengenal bagaimana Yesus hidup sewaktu masih kanak-kanak. Misal, sejak kapan Yesus mulai belajar membaca dan menulis, kalistung ya, baca, tulis, dan hitung gitu. A, B, C itu nggak tahu kita kisahnya seperti itu. Atau 1 tambah 1 tambah 1 berapa, itu nggak tahu kita masa kalistungnya. Nah itu kan nggak ada. Apakah Yesus sudah tampak sebagai manusia ajaib sejak kecil ataukah baru sesudah menjelang dewasa? Sejak kapan Yesus bisa melakukan mujizat-mujizat? Hanya di dalam Lukas dan seterusnya. Ini panjang ya. Nah, meskipun demikian, panjang di sini nih masa. Kita langsung ke poinnya ya. Contohnya di sini. Kita nggak usah membahas kalistung lah, terlalu ini ya. Di sini, iya, pakai jariku nggak enak, kotor aku. Nah, di sini dijelaskan kenakalan Yesus pada waktu masih kanak-kanak seperti anak-anak kecil pada umumnya. Yesus juga cenderung apa di sini?
cenderung nakal, egois, melanggar hukum Sabat, mudah marah bila terganggu, dan membantah nasihat orang tuanya. Ih, gue jewer loh bahasa kita gitu ya. Dasar anak nakal. Ya ini diceritakan, dia itu cenderung nakal, egois, suka melanggar hukum Sabat, mudah marah, mudah marah bila terganggu, dan membantah nasihat orang tuanya. Dalam beberapa perikop yang ada diceritakan bagaimana Yesus membuat jengkel dan marah tetangga-tetangganya. Aduh mak, tetangga pula dibawa-bawa, ahli Taurat dan juga orang tuanya gitu. Ini cuman Ustaz ini Ali. disembunyikan ya. Ustaz Alim, ini kalau merujuk kepada karakter-karakter Yesus, ini dia zodiak apa dia ini Ustaz Alim? Zodiak nama zodiak. Nah ini contoh nih kita nih yang saya bilang tadi, ini contoh ya salah satunya. Ini yang memuat itu adalah punya orang gereja. Suatu hari, kayak cerita si Ara aja sama Adit ya. Suatu hari pada saat Yesus berusia 5 tahun, ia bermain-main dengan kolam-kolam kecil buatannya sendiri. Ya, ini saya deketin. Sendiri. Mana tadi? Buatan sendiri yang ia isi dengan air. Entah kenapa teman sepermainan Yesus, anak seorang ahli Taurat yang bernama Hanas, merusak kolam-kolam buatan Yesus ini dengan sebatang ranting pohon. Yesus tentu saja marah ketika melihat kolamnya rusak. Yesus memaki anak itu, "Kamu betul-betul kurang ajar dan bodoh. Apa kolam-kolam buatanku ini membahayakanmu? Mulai detik ini kau akan layu dan kering seperti sebatang pohon, dan kau tidak akan mengeluarkan daun-daun atau akar atau buah lagi." Nah itu Yesus marah. Dosa nggak kira-kira ini? Ngeri ya. Itu kan karangan itu. Ya, jadi Kok ya, karangan? jadi- Ini catatan murid Yesus Thomas ini. Kagak, itu situs karangan untuk Loh, membubarkan. astagfirullahaladzim. Ini loh. Ya, ini yang punya ini gereja ini. Itu coba lihat atas, coba. Ada alamatnya loh. Atasnya paling atas. Ini seterusnya Gereja Kristen Indonesia .org Ormas ini GKI itu. organisasi. ORG lagi. saja juga ORG itu organisasi loh. Ya sejak kapan situs Terdaftar di hukum itu, terdaftar secara hukum itu ORG itu. ORG juga sebulan. Ya udahlah, makanya kalau jadi- kalian nggak tidak, punya jadi begini, kisah masa Ya. kanak-kanak, ya jangan Begini, bantah Mas. data ini, karena data ini mengkonfirmasi bahwa ada masa kanak-kanak Yesus gitu loh. Ya, Dan ini ada di dalam catatan Injil Thomas, tapi tidak mau dikanon oleh Bapak Gereja ke dalam kitab suci. Karena apa? Karena tidak menarik. Ustadz Karena Ali, ini nanti mengganggu. sebentar. Nah, bisa jadi ini Sebentar, yang sebentar. menyebabkan kalau coba. Yesus itu dibaptis, suruh Ustadz Ali. tobat. bentar, coba siap. tuh paling bawah tuh. Begitu selesai Yesus ngomong seperti itu, Ah, tuh, ini sekujur tubuh anak itu kurus kering. Kapan Ah. kayak gitu Yesus? ya waktu dia usia tidak, 5 begini. tahun. Enggak coba begitu Pertanyaan selesai. itu. Yesus mengatakan Ya, itu sebentar, sekujur sebentar. tubuh anak itu layu. Sejak kapan iya. ada ini enggak ini situs Ya, jadi bohongan. Pelan-pelan Loh, sih. ini tertulis di dalam Injil Thomas. Kan saya udah bilang berkali-kali. Ingat ya, masa kanak-kanak Yesus itu dimuat di dalam Injil Thomas. Oke? Tapi bapak-bapak gereja tidak mau mengkanon Injil Thomas ini. Karena apa? Karena kisahnya cukup tidak menarik minat imannya Kristen. Karena di sini Yesus itu lagi nakal. Thomas itu kan murid Yesus ya. Iya, betul. Nah, Lukas makanya di juga sini murid Yesus. dijelaskan. Di Pak sini Ustadz Ali. dijelaskan ya. Nih, di sini. gampang kayak gini aja Ustaz Halib gini. Enggak, ini kesimpulannya Tuhan Yesus loh. Selama dia hidup, Nih, ini saya baca ya. Dia ditangkap tentang Romawi, kuping tentang Romawi disembuhkan dia. Tuhan Yesus tidak pernah menghukum manusia waktu dia Kalau kuping tentara Romawi nggak disembuhkan, habis pasukan Yesus yang cuma 12 orang nggak punya senjata lengkap. Gimana Ya, sih? artinya. Ya, makanya lebih baik disembuhin daripada habis. Itu aja mereka pada Oke. kabur ketika Yesus ditangkap. Logik. Masuk akal Ustaz, masuk akal. Lah iya. orang buta disembuhkan. Nah, jadi saya tanggapi ya. Nih, ini poinnya ya. Sebentar. Ini poinnya dulu biar tidak salah paham. Kenapa ini tidak dimuat? Habis ini boleh silakan yang lain bicara ya. Nah, kisah
kisah-kisah kenakalan Yesus ini tentu saja bisa mengagetkan jemaat. Kaget nggak? Kaget nggak? Kaget, oke. Kaget, betul kaget. Oke. Oh, Masya Allah. Mengagetkan jemaat dahulu maupun sekarang ini. Nah, sekarang ini kaget nggak? Kaget. Yang mengenal sosok Yesus hanya melalui keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dalam keempat Injil, Yesus tidak pernah digambarkan sebagai sosok yang begitu keras, tidak tahu sopan santun, tidak punya empati, dan kejam, melainkan sebagai sosok yang penuh belas kasih. Itu yang dicatat cuma itu. Masa kenakalan nggak mau dibaca. Nah, kenapa? Nah, ini penjelasan Bapak Gereja. Saya kira dia bilang begini. Saya kira inilah salah satu alasan mengapa bapak-bapak gereja pada waktu itu tidak menerima Injil masa kanak-kanak Yesus. Menurut Thomas ini sebagai kitab kanonik, itu nggak dikani kanon, yang diakui kewibaannya sebagai kitab suci. Ini alasannya. Pantesan gitu. Valid ya. Valid. Yang nyatet bukan orang Jumatan ini. Gimana, Bang? Ini orang mingguan kok. Oke, Tidak. oke, luar biasa Tadi ya. saya pikir tadi ini Pak Alip ini menunjukkan bukti primer gitu loh, dari Ini kitab Thomas. Injil Thomas ya primer gimana sih? Iya, Itu padahal primer itu Bang Hiro itu. Kan tadi ini alasannya. Ini catatan sejarah masa kanak-kanaknya ada, dicatat oleh murid Yesus, tapi tidak Iya, mau saya pikir dikanon, gini loh. gitu loh. Kenapa? Yesusnya nakal waktu kecil gitu. Thomas itu, kita lebih percaya. Ini kalau yang ditunjukkan ginian sih, artikel begini. Halo, selamat pagi. Oke, Bang, lagi. dengerin ya. Ya, bagi Bapak-bapak Bang gereja tidak mungkin mau sembarangan memuat sebuah informasi tentang Yesus kalau tanpa data yang valid. Anda boleh tolaklah data yang valid tentang Yesus yang dimuat oleh Bapak gereja. Ini sejarahnya. Kan memang Bible itu dikanon, dipilih-pilih. Membuat ini. Banyak ayat-ayat. Ya, Loh, Bang Anda Ali. coba buka, Anda ketik. Kalau Anda ragu dengan yang saya tampilkan, Anda buka masa kanak-kanak Yesus Gereja Kristen Indonesia. Nanti muncul nih situs komunitas Iya, jemaat Gereja Kristen Indonesia. Ya jangan sampai kamu malah menyerang mereka ini yang menuhankan Yesus juga gitu loh. Ini kita membahas tentang fakta. Ya. Siapa juga bisa bikin itu. Ya, terima kasih Bang Alip ya sudah menyampaikan informasi yang baik ya, data yang valid. Tapi ya mohon maaf lah, kami sebagai orang Kristen tidak mempercayai data-data seperti itu, Bang. Oke, kalau gitu boleh saya buktikan dengan data yang di Bible aja lah, yang di kanon gitu. Karena yang di kanon itu yang di apokrip ya. Apokrip itu artinya disembunyikan. Makanya Apapun Tuhan. cerita Bang, kami nggak percaya hal-hal. Oke, izin coba. Oh, nggak percaya. Ini sebentar dulu Pak Kebiri sebentar. Silakan. Kalau tidak percaya tolong Siapa Thomas berikan mau menyaksikan kanak-kanak Yesus ya. sedangkan dia muridnya Yesus kok. Nah, Mau dia muridnya menceritakan Yesus masa makanya dia kanak-kanak tahu. Yesus. Enggak, Memangnya dia pertanyaan saya, kalau Anda ini bantah data masa kanak-kanak Yesus, coba berikan catatan masa kanak-kanak Yesus sampai usia remaja. Data bantahannya. Ada data saya, cuma saya tidak mau tunjukkan kepada alamat. Anda yang Mati meja. Kecuali- Silakan Pak Kebiri lah. kecuali Repot Anda bantahannya percaya pakai kalau Yesus tombol. ada, saya bisa tunjukkan. Saya ada tapi tidak saya dia mau tunjukkan. Ini kan tidak ini juga. Jadi saya punya. Oke Bang Prises. Jadi Bang Prisen, jadi usia 13 tahun sampai 30 tahun Yesus ini tidak tercatat di dalam Bible Yohanes, Matius, Lukas. Nah, kan Apa Markus. masalah dengan iman kalian kalau tidak tercatat? Oke, ya artinya bahwa memang ada cerita yang memang di apokrif disembunyikan, berarti semakin valid kan begitu maksudnya itu. Makanya di dalam tadi GKI Gereja Kristen Indonesia membahas tentang Injil Thomas kan gitu, mudah aja. Nah sekarang kita apa sih
Tadi nggak percaya katanya itu. Oke, kita coba ini. Anda percaya nggak dengan ini nih? Itu dua hal yang bertentangan. Oke, Anda percaya nggak dengan Lukas 24 nomor 44? Tunggu dulu, sebentar dulu. Apa bunyinya? Tadi Anda tadi kontradiksi nggak apa-apa, terserah. Nah sekarang percaya nggak dengan yang ini Lukas 24 nomor 44? Kalian bahas-bahas Lukas. Bang Vincent, sebentar. Ya. Bang Hero, Anda percaya nggak kalau Lukas 24 nomor 44? Ini adalah kitab Percaya kalau ditafsir secara benar, bukan dibolak-balik ayat firman Tuhan sesuai kemauan kita. Sabar dulu. Ini saya nih Bang Hero. Yang saya tanya Bang Hero, yang jawab Vincent. Nanti yang saya tanya Vincent pelangak plong. Jadi satu-satu lah, biar kondusif. Nah di sini di Lukas 24 44 Anda percaya nggak ini, Bang Hero? Nah baru buka dia. Ya, yang mau dibicarakan Hero. apa? Nggak percaya nggak dengan ayat yang kita di Lukas 24 44 nih? Lukas lah ya. Percaya ya, pasti percaya ya. Oke, kita bahas ya. Ini dosa Yesus. Wah, berat dosa Yesus ini. Malah dosa ini telah menjadi iman kalian. Padahal ini dosa loh. Masa kita berbuat beriman dengan perbuatan dosa? Nih kita baca ya. Saya sementara ada uang 2 juta di laci saya ini. Saya transfer 2 juta nih kalau Anda bisa bahas ini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Di pasal berapa ya? Di ayat berapa ya? Ada tertulis, dia bilang. Ada tertulis, dia bilang. Apa tulisannya? Kita baca di ayat 46. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yang saya minta adalah tulisannya. Di mana ada tulisan bunyinya Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga? Karena Yesus mengatakan tertulis. Ya ingat, tertulis berarti pernah ditulis. Ada di kitab Taurat Musa, kitab Nabi, kitab Mazmur. Pasal berapa, ayat berapa? Silahkan. Ada 2 juta. Mungkin saya bisa pinjam anak saya nanti 5 juta, saya tambah 7 juta. Silahkan kalau bisa jawab. Di mana? Silahkan. Bahwa Mesias. Nanti saya tambahkan 1 juta. Ya, saya tambahkan 1 juta lagi. Nanti transfer ke rekening saya Pak Bal. Aman. Siap. Silahkan. Ini Yesus sedang berdusta. Menurut saya bisa pertanggungjawabkan Yesus ini berdusta. Makanya orang berdusta kekal di neraka, masuk neraka. Anda silahkan buktikan ke saya. Makanya dia harus dibaptis dong. Buka. Vivi, kerja, Vi. Mungkin saya bantu meringankan ya, sebelum dijawab oleh Kristen juga Kang Bal. Saya bantu meringankannya begini. Kalian pasti tidak akan mampu menjawab. Silahkan tanyakan kepada para pendeta lulusan manapun, di mana tertulisnya di dalam kitab Taurat Musa yang bunyinya seperti itu. Tanya ke pendeta. Ini kan hari apa nih? Hari Sabtu nih. Hari Sabtu. Nanti Besok Minggu itu. tanya ke pendeta. Ya. Besok Minggu tanya ke pendeta. Kalau kalian kan pasti nggak mampu, coba nanti tanya ke pendetanya, di mana tertulisnya Pak Pendeta di kitabnya Taurat Musa yang bunyinya Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga gitu. Kalau kalian aku kasihan lah, nggak mampu. Udah gitu aja sih. Oke. Silakan, Pipi. Silakan. Pipi, kerja ada 3 orang loh ini. Ayo juga itu, tambah bantu yuk bantu yuk. Ini Bang Vincent, silakan ditambahkan, ditanggapi, silakan. Ya, bagaimana Bang? Bagaimana? Iya. Halo. Aku udah telepon, ntar ya. Bah, VIP lagi, bah. Alarm itu. Itu pendetanya langsung telepon. Jangan kau tanyakan aku nanti ayat itu. VIP. Aduh. Pasien ini nggak ada juga tuh.
Gimana tuh Bang Hiro itu, Bang Vincent? Silakan. Ya, ditanggapi. bagaimana maksudnya? Itu yang dijelaskan sama Bang Baal dengan Ustadz Alif. Ya kalau bagi saya ya, bagi saya orang Kristen enggak terlalu bukanlah satu tantangan yang berat karena saya bisa buktikan sekarang. Cuman untuk apa membuktikan kepada orang yang tidak Loh, ini dari tadi gitu terus. Saya ada datanya tapi tidak mau tampilkan. Ini sekarang ada buktinya tapi untuk apa? Lah, kita mau ngomongin janda herang atau ngomongin apa, Pak? Kita lagi ngomongin kitab suci nih. Jadi di situ kan tertulis, Yesus bilang di dalam kitab Taurat Musa ada tertulis bahwa bunyinya demikian, tertulisnya demikian, Mesias harus menderita dan bangkit pada hari Apa ketiga. tadi? Lukas berapa tadi? Lukas 24, 44 sampai 46. Gitu, Pak. Nah, di mana di dalam kitab Taurat Musa ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga, itu di mana? Ya, jadi begini teman-teman. Ada datanya tapi nggak mau ditampilkan, percuma buat Jadi apa begini, gitu ya? Teman-teman dengar dulu. Jadi Yesus itu sebelum dia disalib, dia sudah pernah mengingatkan dan mengajar kepada murid-muridnya bahwa dia akan menggenapi berita tentang Mesias di dalam kitab perjanjian lama mereka, bahwa ia akan menuju Yerusalem, ditangkap, disalib, dan ia akan bangkit pada hari ketiga. Assalamualaikum. Jadi Waalaikumsalam. dia Bisa yang motong pada hari bentar. ketiga, Saya heran deh sama Vivit. Tiap gak bisa jawab pasti bunyi handphone kabur. Lanjutin. jadi Assalamualaikum. pada hari ketiga, Waalaikumsalam. jadi pada hari ketiga yang dimaksud itu adalah perkataan Yesus kepada muridnya. Ada tertulis demikian di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Betul. para nabi dan kitab Mazmur di situ. Betul. Ya, di dalam kitab Taurat Musa itu di mana tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga, itu di mana? Ya gini loh Bang, nanti saya jelaskan itu ayat-ayat itu kitab Taurat. Jadi gini maksudnya, Mesias harus menderita dan bangkit. Itu memang tertulis di dalam kitab Taurat, Musa dan Mazmur dan juga para nabi. Di hari ketiga, Ya di mana? tunggu dulu, hari ketiga itu adalah perkataan Yesus kepada muridnya gitu. Kalau hari ketiganya, bangkit hari ketiganya tidak tertulis secara letter-letter. Tidak ada. Tidak ada, Pak Baal, tidak tertulis. Yesus yang menceritakan bahwa dia akan menggenapi nubuatan di perjanjian lama itu dan dia akan bangkit pada hari ketiga gitu. Itu kalau kitab Taurat Musa itu Bang, buka di kitab Ulangan Bang. Ini ya, ada tertulis demikian. Ya, Dia ngasih kitab tahu. Ulangan. Buka dulu kitab Ulangan. Ulangan berapa, nomor berapa? Pasal 15 pasal 18 ayat 15 sampai 20. Dikasih soal malah ngajak ulangan lagi. Pasal Kitab Taurat ya. Taurat dulu ya, Taurat Musa. Ulangan berapa? 18 ayat 15 sampai 20. Nanti Pak Baal lanjut ya kalau ini. Oh. Seorang 18. nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Hah? Bangkit kan? Di sana kan ditulis bangkit kan? Allah asal ada kata bangkit aja diambil. Sampai pasal 20 Bang. Yang Ayat penting ada 20. kata bangkit gitu ya. Lanjut sampai ayat 20. Astagfirullahaladzim. Lanjut sampai Saya ayat tahu 20. Ulangan 18 ini saya tahu. Di mana kalimatnya tertulis seperti ini, Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Iya, sampai ayat 20 Bang. Baca terus. Anda yang baca lah, nyuruh terus. Baca kebanyakan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan.
dengan berkata, tidak mau aku mendengarkan lagi suara Tuhan Allahku, tapi api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Jadi Tuhan menjanjikan Mesias di sana, juru selamat, Bang. Kalau kitab nabi-nabi, Bang, ya, nabi-nabi itu di Nabi Apa sih Yesaya, Bapak Bang. ini nggak nyambung loh. Seorang Mesias harus ini nih, saya buka lagi, aduh Pak, itu nggak nyambung kalimatnya. Anda paham nggak siapa yang diucapkan oleh Yesus di sini? Nih, katanya Yesaya 53. kepada mereka ada tertulis demikian, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Oke, buka Yesaya pasal 53. Ogah, yang tadi aja nggak cocok, nyuruh Ya, lagi. kitab nabi, para nabi. Ya, Yesaya Anda tadi 53. memaksakan. Ini coba di mana? Anda sebutkan aja. Yesaya 53. Yang tadi gagal ya. Yang tadi gagal ya. tergantung. Ya, kalau dianggap gagal silakan aja. Loh, nggak ada tadi. Tertulis demikiannya itu nggak ada, Pak. Itu janji tentang Mesias, ulangan tadi itu Kalimat nanti. Mesias harus menderita dan bangkit Betul. dari antara orang mati pada hari ketiga itu nggak ada. Ya, oke, makanya saya bilang di ulangan itu janji akan Mesias. Nanti Ya berarti penderitaannya tidak ada tertulis seperti ini tuh nggak ada kan? ya bukan di Yesaya kalau Yeremia kalau gitu. Enggak, Yesaya 53. sebelum kita pindah ke kitab para nabi, kitab Torah Musa juga nggak ada ya. Taurat Musa itu berbicara janji Mesias meskipun tidak ada penderitaannya di sana, tapi janji seorang Mesias akan Berarti dikirim. tertulis demikian itu nggak ada kan? Nanti tertulis demikian kita baca di kitab Nabi dan Mazmur, kan ada Aduh, 3 Mak. kitab di sana. Kan kalimatnya tertulis demikian di dalam kitab Iya. Taurat Musa, di dalam kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Iya. Nah, sekarang Taurat Musa gagal, tidak lengkap. Bunyinya nggak ada yang seperti ini ya. Baik. Ya, buka Yesaya. Buka Yesaya Yesaya, berapa? Yesaya 53. Ya akui dulu ini gagal. Yang tadi ulangan gimana sih? Percuma lah Tidak, aku. kalau berapa tadi Lukas 24 tadi itu udah beda 2 konteks itu. Kok 2 konteks? Apa yang 2 konteks? Ya. Pertama Yesus mengatakan di dalam kitab Taurat. Bal, kalau dan mau lanjut kitab masuk Nabi itu, tadi aku karena yang kepanggil. Ya. Aduh, gini aja lah. Maksud saya gini aja, daripada kalian pusing-pusing ya. Gini aja, kan tadi dari saya 2 juta tambah 5 juta jadi 7 juta. Dari Ustadz Alif 1 juta 8 juta. Gini aja, nih besok kan hari Nggak perlu Minggu. kirim uang, nggak perlu transfer uang. Saya sudah banyak uang, nggak butuh saya uang. Nah, sebentar Bang Bisen. Ini kan kita diskusi kepada yang di bawah. Mungkin ada yang di bawah mau DM saya. Bal, aku bisa. Nah, kan kita gitu. Bukan ke Bang Bisen saja. Sudah 8 juta terkumpul. Nah, gini aja teman-teman. Bilang besok ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, tolong nih ada pertanyaan dari umat Islam kok pinter-pinter gitu. Ustadz Nggak Ali perlu. pinter, Baal pinter gitu. Ada pertanyaan demikian. Lukas 24, 44 sampai 46. Nah, saya kasih 5 juta ke Pak Pendeta nih kalau bisa jawab. Begitu. Nah, kan untung 3 juta kalian. Lumayan kan 3 juta. Memangnya Anda pikir kami ini Yudas Iskariot menjual nama Tuhan Yesus dengan dapatkan uang? Enggak, Bang. Oke. Iya, oke. Enggak, ini bukan Iman berkhianat. itu enggak Ini seperti mencari ilmu loh. Harus berjuang pakai. Enggak dengan uang seperti itu, Bang. Oke, ya terserah lah. Nih kepada teman-teman yang di bawah, kalau ada yang Kristen yang Ya mau udah, jawaban, silakan. Kalau dia nggak mau, cari tanya ke pendeta. Kalau sudah dapat, transfer uang ke kami. Silakan. Mantap juga ini. Ini gini, Bang. Kalian ini kan gini, Bang. Kita dialog. 700 penonton loh. Apakah 700 harus penonton. Apa yang uang-uang? kalian mau berikan kepada 700 penonton ini? Kalau hanya lucu-lucuan gini. Gini loh Pak Vincent. Jadi gini, yang kami berikan kepada penonton yang 700 lebih ini itu sebuah edukasi Pak. Di sini kan kita dialog. Kita dialog itu by data. Ustadz Halid
Ustadz Alif Iya, tampilkan aku suruh data, buka Bang Yesaya. Bal tampilkan data gini. Bang Vincent kan tadi katakan ada data, cuma saya nggak mau nampilkan. Pertanyaannya simpel. Diskusi itu data lawan data, bukan data lawan untuk apa ditampilkan. Iya, Bukan buka seperti itu, Yesaya Bang saya Vincent. bilang. Nah gini, kalau misalnya Bang Vincent mengatakan itu tidak sesuai, tolong bantah kami dengan dalil, bantah kami dengan data gitu. Jadi supaya nggak ada kata-kata bohongan tuh terlalu apa namanya, terlalu receh sekali kalau seperti itu. Nah gitu. Ya, enggak apa-apa. Saya suruh kita buka di Yesaya 53. Karena nanti nubuatan tentang penderitaan Mesias itu ada di sana. Kalau di kitab Ulangan itu janji bahwa Tuhan akan mengirim seorang Mesias. Di Yesaya itu sudah mulai menceritakan penderitaan Mesias. Mazmur sama. Jadi gitu Bang, memahami. Jadi gini, Gini aja Bapak ya. Gini aja. Jadi ini kan ada tema. Jadi kalau misalnya melompat-lompat yang dipertanyakan, jadi orang juga cari-cari Ya udah. jawabannya juga. Ya udahlah, kita Gitu aja. anggap aja ini Jadi memang jangan sudah berdebat. udah buntu lah ya, udah buntu. Kembali ke tema gitu. agak sedikit ya, kita harus closing dulu teman-teman ya. Sebelum Ustadz izin ya closing dulu ya. Jadi Lanjut. memang berat. Kalau tadi kan ada pertanyaan bagus nih, kritis nih Bang Hero nih. Di mana dosa Yesus? Nah di sini salah satu dosa Yesus adalah berbohong, kan? Kecuali Anda bisa membuktikan ke saya bahwa oh ada loh tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Nah disinilah salah satu dosa. Banyak. Saya ini punya ada ratusan dosa Yesus, tapi saya tidak mau bongkar di sini. Saya akan menghargai kalian ya. Tapi saya hanya satu itu aja. Jadi gini Bang, tentang Yesus berdusta di sini, coba kita izin sebentar ya. Nah ini ya, ini salah satu cara gimana ya? Ini coba ya, Matius 4 ayat 6. Ini bukan berbicara tentang Yesus yang tadi ya, bukan Lukas ya. Ini berbicara iblis. Ini coba iblis, cara bernarasi iblis ya. Tadi kan narasi Yesus, pernyataan Yesus. Ini narasi iblisnya. Iblis berkata nih, lalu berkata kepadanya, ya, iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Nah, sama. Narasi iblis menggunakan ada tertulis. Titik 2 sama nih. Yesus berkata ada tertulis titik 2. Iblis berkata ada tertulis titik 2. Apa yang tertulis menurut pernyataan iblis di sini? Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kok iblis pinter? Ya nggak tahu ya, coba kita cek ya di mana nih iblis nih ya. Kok tahu aja Bang Alif ini, Ustadz Alif yang pinter ini. Itulah kurang lebih kalian Bang. Iblis itu kan menghafal juga ayat Alkitab, tapi penafsirannya nggak jelas seperti kalian. Oke, lah. sebentar Bang, sebentar. Kita tidak berbicara nubuatan, tidak bicara tafsiran. Yang kita bahas adalah tulisan. Maaf ya, jangan loncat-loncat. Yang kita tuntut adalah mana tulisannya, pasal berapa, ayat berapa. Nah, ketika iblis mengatakan, ya, kita sabar dulu lah. Kita sedang menjelaskan dosa-dosa Yesus di sini. Kita sedang menjelaskan dosa-dosa Yesus. Begitu, Sabar dulu ya. Gurasam ya. Iya baik. Supaya jelas dosa-dosa Yesus. Ya begitu ya, Anggurasam ya. Puas, ya betul. Anggurasam Bicara puas, dosa Yesus. puas. Oke, baik. Puas. Iya, puas. Iblis mengutip ayat itu dari kitab Mazmur. Nah, pinter iblis kan? Iblis pinter. Pinter, masa Yesus kalah sama iblis? Gak ada aja. Puas, pintar iblis, puas. Jadi dalam hal ini, saudara-saudara, Iblis mengutip ayat-ayat Mazmur untuk menggoda Tuhan Yesus. Sama seperti kalian lah mengutip-ngutip ayat Alkitab. Ini nggak paham arahnya ini Pak Salah Pendeta. tafsir untuk menggoda kami.
Tapi kami tidak tertarik dengan tafsiran kalian. Tidak, jangan menafsir ya. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing, apalagi menghujat, dilarang. Jadi kita hanya membacakan aja. Itu menjelaskan itu tadi. Tidak, saya hanya membaca, lihat ya. Tidak perlu kami Terus dibaca di situ apa dibaca di situ? Dia bilang ada tertulis. Nah, ada tertulis. Terus kalau ditulis ada tertulis kenapa? Berarti ada tulisan dong. Iya, ada tulisan. Nah, itu tulisannya di mana? Nah, itu tulisannya itu. Di Mazmur ternyata. Betul ya? Itu ada tulisannya di situ. Ya, pertanyaannya kembali, ketika Yesus pertanyaan kembali, ketika Yesus berkata ada tertulis di Taurat Musa, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, di mana? Masa kalah sama iblis? Masa Tuhan kalah sama iblis? Ada-ada aja Di dalam kalian. hadis Saya itu tadi ada tunjukkan tertulis. Saya bilang buka kitab Yesaya 53, buka. Nggak Mazmur ada. pasal Saya udah baca 16. dari Kejadian sampai Wahyu, nyari nggak ada. Saya 14 tahun di Sudah Vatikan. aku kasih tunjuk, kalian Saya nggak mau 14 tahun di buka. Vatikan, 4 tahun di Yerusalem, nggak ada nemu itu. Silahkan aja. Makanya saya berani kasih hadiah 8 juta ini. Oke, dilanjut. Kita kembali ke topik. Kita closing aja. Demikian ya, saudara-saudara yang di bawah. Ternyata kita buktikan bahwa di sana ada dosa Yesus. Banyak dosa Yesus, suka berbohong. Yang terutama Yesus itu banyak berbohong. Ya, kalau berbohong dia mengembalikan keledai. Katanya keledai ini akan kembalikan. Ternyata keledai itu tidak dikembalikan. Kan gitu ya. Ngamuk lagi. Jadi banyak dosa Yesus, tapi ya kita tidak sedang membahas itu. Kembali ke topik. Oh, tantrum begini sih. Mau disenggol. Gimana sih kalian? Tantrum begini sih. Santai gitu loh. Kita mau closing dulu. Jadi tadi ada pertanyaan bagus dari Bang Hero. Mana dosa Yesus sudah saya tunjukkan. Banyak, termasuk dia berjanji akan mengembalikan keledai. Ternyata tidak dikembalikan. Itu banyak ya, tapi tidak usah dibahas. Kita akan kembali ke topik. Silahkan Pak Ustadz dilanjut. Yesus yang tidak maha kuasa. Itu aja mungkin dari saya di closing yang tadi. Terima kasih Pak Ustadz. Lanjut Ustadz Talib. Lanjut Ustazku. Mantap. Ya, semoga Silakan, Ustaz Pak Vincent ini memahami poin pertanyaan tadi ya. Sudah kita closing itu enaknya kita memahami poinnya sama-sama gitu, biar kita jelas, tutup buku, buka lembaran baru, tema baru gitu maksudnya. Katanya kan Pak Pendeta itu kan, Pak Vincent ini kan pendeta gitu. Makanya ketika dalam kalimat pernyataan iblis ketika dia berkata ada tertulis, itu memang ternyata benar, ada tertulis di dalam kitab Mazmur. Bunyinya sama, ada tertulis seperti itu. Tapi ketika Yesus berkata ada tertulis, yang dia katakan, begitu dicari nggak ada. Itulah maksudnya poinnya. Nah sekarang kembali kepada tema, Yesus tidak maha kuasa. Sebenarnya ini bukan sebuah kalimat tanya lagi, namun dalam forum diskusi okelah kita dijadikan sebuah pertanyaan. Karena dalam sebuah fakta memang dia tidak maha kuasa. Dari mana pernyataannya? Dari mana kita bisa mengatakan kalau dia tidak maha kuasa? Dari kesaksian Yesus atas dirinya sendiri ketika dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di situ menunjukkan kalau Dia itu sebagai manusia yang tidak memiliki kekuasaan. Kalaupun Dia ada kekuasaan, Dia hanya diberi oleh Tuhan untuk menghakimi sesuai dengan kapasitasnya. Itu pernyataan Yesus. Nah sebenarnya hal seperti ini tidaklah berbeda dengan para nabi yang lain. Itu yang mesti dipahami oleh Kristen. Oh ini si framing ini. Oke silahkan Pak Pendeta, monggo. Ya saya aja ya dulu ya. Ya kebetulan mau cabut nih. Jadi sebenarnya saya juga tadi naik mau membahas tentang ini, Yesus tidak maha kuasa, ya kan? Cuman tadi langsung alih pembicaraan entah kemana. Tapi biar kondusif
ya saya biarkan aja. Ya, jadi jika dikatakan diberi kuasa bukan seperti narasi mentransfer ilmu ya, transfer kekuatan, tidak. Karena di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 situ jelas dikatakan ya, bagi kita adalah hanya ada satu Bapa saja, yaitu Allah, yang daripadanya segala sesuatu, yang daripadanya apa nih ya, bentar ya, 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Jadi dikatakan dua entitas di sini, ya dikatakan dua entitas. Katakan Yohanes di dalam 1 Yohanes itu kan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah itu dia Pak. Jadi dikatakan tidak maha kuasa. Oke, baik. Pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan saya sederhana. Kan tadi juga sudah saya bahas ya, di dalam Ibrani 2 nomor 14 itu. Nah, pertanyaan saya, yang menjadikan manusia Yesus itu siapa? Yang menjadikan manusia. Di Yohanes 1 kan dikatakan menjadi manusia, bukan menjadikan. Menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan jadi dia kan segala sesuatu dari Dia. Kan dari Bapa itu kan Yesus manusia. Oke. Yang menjadikan Yesus sebagai manusia itu siapa? tidak ada anak itu sendiri yang menjadi manusia. Kan tadi katanya hanya ada satu Bapa. Bapa ini yang menjadikan Yesus atau bukan? Gimana sih? Loh, makanya banget saya kan udah baca, Bapak itu yang Ini. berkehendak. Nah, kitab Yesus Anda yang nih, menjadikan. loh. Contoh begini, saya kan tadi sudah bacakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia ini adalah Yesus, maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, di sini dikatakan Yesus juga sama seperti manusia pada umumnya yang lain. Manusia ini yang mengadakannya siapa? Pak Hiron, apa ini? Pak Hiro, Anda diadakan oleh siapa? Anda kan manusia. Yang mengadakan Anda itu siapa? Jawab ya, gini. Kalau yang mengadakan Jangan saya, ganti orang, nanti nggak nyambung. yang mengadakan saya adalah bagaimana mama saya sama bapak saya bersetubuh, sel telur, sel sperma jadi, dan itulah saya terlahir. Nah, Itu Yesus prosesnya. itu Nah, kalau proses. Yesus, Yang mengadakannya Yesus- hakikatnya siapa? Itu prosesnya. Bapak ya hakikatnya kita nggak tahu kalau masalah hakikat, tapi kan itu hakikat. Jadi Tuhan dasarnya. Anda tidak mengadakan Anda. Ini Enggak. apa ini pakai namanya STT? Masa kayak soalan kayak gini nggak bisa jawab? Jadi Enggak. ada Pak STT ini adanya saya atas ada kehendak karena orang tuanya sendiri. Aduh, Ma. Saya ada karena bapak saya sama mama saya. Nggak perlu Kalau bapak saya, mama saya diceritain, nggak ada, sampai saya beli nggak ada. kondomnya juga nggak perlu diceritain itu mah. Iya. Yang tadi kan ayatnya segala sesuatu diadakan oleh Dia. Gimana sih?
Iya, segala sesuatu Segala itu kan sesuatu dijadikan oleh dijadikan Dia. oleh Dia. Oke. Sekarang segala sesuatu dijadikan oleh Dia di kitab kami itu segala sesuatu dijadikan oleh Dia itu Anda sudah termasuk segala terselesaikan. sesuatu atau tidak? Tar dulu sebentar, Tang. Sudah terselesaikan itu segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia pada saat penciptaan mulai kejadian 1 sampai pasal 2 itu semua udah selesai. Anda semua itu. termasuk segala sesuatu atau tidak? Iya, segala sesuatu dari Adam. Kalau Adam yang pertama diciptakan. Kok dari Adam? Tapi kalau saya Dari nggak Dia. diciptakan. Aduh, Mak, ini gimana jemaatnya nggak pada kabur kalau diskusi kayak gini terus dari Ya tadi? memang kami nggak diajarin di Alkitab Loh, kami bahwa kami segala diciptakan. sesuatu Yang dijadikan oleh diciptakan itu Dia. adalah Adam dan Hawa. Oleh keturunannya bertambah banyak. Aduh, Itulah kejadian pasal 1 ayat 20, pertanyaan kayak gini 28. sederhana, kenapa jadi pelin-pelan jadi Kejadian rumit kayak ayat 28 gini? dikatakan begini, bahwa kamu akan beranak cucu. Jadi saya ini bukan lagi diciptakan, saya ini anak cucu. Loh, yang saya tanya itu, coba tadi Pak Hirohito, Anda tadi bawa dalil, coba dibunyikan ayatnya. Pak, itulah kalau lagi ngutek-ngutek apa aja, di mute dong. Kalau lagi kerja. Iya. Coba Pak Hirohito, tadi Anda bawa dalil, coba bacakan dalilnya. Ya, saya mute berundang karena Ya, sebentar ya. silakan Fred. Yang Segala sesuatu daripadanya itu kan itu berasal bentuk- segala sesuatu. Iya. Yang Berasal- daripadanya berasal segala sesuatu. Iya. Dan yang Nah, itu untuk kan bentuk, Dia kita bentuk hidup. past tense itu. Nah, bentuk past tense dari itu Dia bentuknya. berasal segala sesuatu. Anda termasuk segala sesuatu atau bukan? Bentar. Iya. Bentuk Nah, past tense berarti itu Anda berasal segala dari Sang sesuatu. Pencipta itu, betul? Iya. Itu bentuk past tense itu. Jadi segala sesuatu itu sudah terclear selesai pada penciptaan. Nah, Ya, kami Anda ini tidak termasuk lagi atau disebut pertanyaan penciptakan. saya tadi, Anda termasuk atau tidak? Segala sesuatu itu udah clear pada Adam dan Hawa. Nah, ya sudah clear Adam dan Hawa. Anda termasuk ya? Anda termasuk ya? Iya. Iya. Nah, lalu dikatakan di dalam Ibrani 2 nomor 14, Yesus juga sama seperti manusia pada yang lainnya. Iya. Berarti sama kan statusnya Yesus? Iya, dilahirkan kan? Lah iya, Yesus juga berasal dari Dia kan? Iya, memang dari Dia. Ya sama saja. Tapi berasal dari Dia itu harus kita klarifikasi sesuai informasi Lukas pasal 1 ayat 28 35 bahwa sel telur Maria tidak mungkin melahirkan Yesus jika tidak ada sel sperma laki-laki. Kan tidak ada yang Sekarang mustahil pertanyaan bagi secara logis. Tuhan. Tidak ada yang Iya, mustahil makanya. bagi Tuhan. Iya, makanya. Kita Anda yang mencatat. Iya, makanya kan kita sedang mengkritisi secara logis kalau sel sperma Maria tidak bisa melahirkan seorang manusia, itu adalah memang kodrat karena tidak bisa. Kodrat yang benar adalah ketika sel sperma laki-laki dan perempuan bergabung jadilah manusia, itu udah kodrat itu. Tapi kalau cuma sel telur nggak bisa. Nah, sekarang Kenapa sih pertanyaannya, jadi kesini sini? kenapa Yesus ini terlahir dari bukan dari sel telur Poinnya bukan di sini. dari sel Poinnya sperma. bukan di sini. Ini makanya Anda tahu nggak Sedikit, kalau Mas Titi. menurut Paulus Yesus itu juga dari sperma Daud. Sperma bukan Ya. bukan sperma disebut, itu keturunan disebut. Kalau gini tadi Baca Yesus dong. izin sebentar Ustaz. Izin tadi kalau mungkinkah orang bisa jadi manusia tanpa sperma kan gitu ya? Iya. Kita kebalik. Mungkinkah manusia tanpa sel telur? Nggak mungkin. Nah terus kok apanya Nah, artinya kalau Yesus lahir tanpa sperma bukan berarti Tuhan, karena ada orang yang lahir tanpa sel telur. nggak mungkin orang lahir dengar dulu, nggak mungkin orang lahir hanya sel telur, nggak mungkin. Ini Tanpa siapa? sel telur. Iya, nggak mungkin.
Nggak mau buktinya Jaka ini Yohanes Pembaptis. Udahlah, game over kalian, game over udahlah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan orang. Jadi semua itu memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis dilahirkan Kalau tanpa tiada sel yang telur mustahil, karena berarti Elizabeth kita itu katakan mandul kan gitu. Kalau Yesus tiada yang tanpa mustahil, sperma berarti karena itu milik Bunda Maria Allah. itu belum bersuami. Bagi Allah Oke tiada gitu yang ya. Jadi jelas ya. mustahil. Silakan Berarti Ustaz. Yesus ini Allah. Iya, Nih, sebentar dulu, Pak STT. ini Sebentar, coba Pak STT. kita pakai data. Kita pembuktian nih. Nih sebentar ya. Kita Anda sendiri yang mencatat nih. Roma 1 nomor 3. Itu yang atas nama STT katanya, yang akademis. Ini dia tuh nggak belajar ternyata ya. Nah, kita lihat Roma 1 nomor 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Satu terjemahan, oke. Kedua, kita lihat juga dari terjemahan lama. Dari hal anaknya yang menurut keadaan daging sudah jadi daripada siapa di sini? Dari apa di sini? Benih Daud. Oke, dari benih Daud. Sekarang keturunan benih itu bahasa aslinya apa? Kita klik. Ini dibacanya apa? Sperma. Oke. Berarti Yesus itu spermanya Daud. Gitu. Ya, ini kita Banda yang bilang. Ya, dia ketawa dia Ustaz. Sekarang begini, Yesus keturunan siapa? Saya mau tanya sama Anda. Daud Pak berapa STT, tahun Yesus beda keturunan dengan Yesus? siapa dulu? Bang Alif itu data Bang Alif ya. Jaraknya Yesus Bang Alif ke data itu ya. STT. Ya, Data ini. data, Ben. Yesus keturunan Artinya siapa? memang Diam dulu. keturunan manusia di sini. Tapi Saya orang tanya yang sama kamu. mengakui. Kalau masalah keturunan itu banyak disebut keturunan Yesus, keturunan Allah. lah, Enggak, keturunan Yesus Daud lah, keturunan siapa? Maria lah, banyak keturunan di situ. Sekarang STT, kalau kamu Yesus singgung keturunan dengan siapa? Ya. Sebentar dulu. Sekarang kalau Sebentar kamu dulu. sebut berapa tahun Yesus keturunan jarak siapa? Daud Jawab dulu, dengan jawab dulu. Yesus. Yesus Coba keturunan berapa tahun siapa? jarak Daud dengan Yesus? Aku Mungkin spermanya Daud aku tanya bisa ini. melahirkan Yesus keturunan siapa? 700 tahun STT, setelah itu. Yesus keturunan aduh, Ini jokor juga nih orang. Iya, bentar coba gini. Ini STT ini kok pikirannya Gimana, Ustaz? dangkal kali ya. Tentang spermatos Daud ini, maksudnya dia itu garis keturunan manusia. Dari dagingnya memang dari keturunan daging Daud gitu loh. Bukan berarti langsung Daud, aduh saya mau pakai bahasa kasar lagi. Daud itu ngeluarin sperma lalu ke Maryam lahirlah Yesus, bukan. Kita orang nggak sebodoh itu memahami isi ayat. Oke. Artinya Yesus Nah, sekarang pertanyaannya. dipahami Diam dalam dulu, segi diam dulu. kedagingan Aduh, itu memang bahasa ilmu dari kau ini, keturunan STT. manusia. Gitu loh. Garis keturunan manusia. Sebagai benihnya itu terhubung dari Daud gitu loh Pak. Masa kayak gini kita juga paham. Umat Islam tuh hal kayak gini tuh nggak bodoh gitu loh. Nggak bodoh. Apalagi saya izin Ustadz ada pertanyaan. Ustadz izin sebentar saya potong. Enggak. Sebentar STT. Diam dulu STT, diam dulu. Kamu Sebentar nggak ada ilmu, Kak. framing. Bang host izin sebentar ya host ya. Baik, Saya siap. ada pertanyaan ini. Ini ada bom tanya ini sebentar ya. Aduh bom ini selalu nanya nih. Gini sebentar jadi saya bacakan. Siap. Baal ini WA maksudnya bom ini WA saya. Baal anggur asam katanya. Kenapa nih Ustadz Alif ini kok cerdas, pinter, handsome, smart katanya. Kok bisa hafal Bible, hafal Al-Quran katanya. Tolong ditanggapi itu. Dia bisa jawab tidak Ustadz Alif? Ustadz Alif itu gurundamu katanya itu. Silakan kata. Itu Ustadz Alif pertanyaan dari Bom. Silakan dijawab. Kenapa Muslim ini cerdas katanya? Jangan lari-lari kau, jangan lari-lari. Lari-lari kau itu namanya. Enggak. Sebentar framing. Ini kan harus ditanggapi. Kan ada Enggak, 700 fokus ada aja. 700 orang ini. Suruh si Anggur Asam ini biar fokus. Oke, silakan Ustadz Alif ditanggapi dulu nih harus ditanggapi. Silakan Ustadz Alif. Kenapa Muslim ini cerdas? Silakan. Karena Muslim itu tidak menuhankan manusia dan tidak memanusiakan Tuhan. Itu dulu prinsipnya. Oke, udah gini Alif. Oke Bom sudah dijawab Bom ya. Jadi sering-sering naik Komal sini, Komal Yul TV ini adalah Komal edukasi yang relay sampai ke luar negeri ya, ke Amerika, Singapura,
Belanda semua nih ya, siaran langsung ini. Iya. Jadi masuk sedikit sini. Mantap. Oke, Bom Bom, Coba. terima kasih Bom Bom. Coba Jadi gimana nih? jawaban saya dipertanggungjawabkan. Kita bisa bedakan terhadap orang yang menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Coba sekarang saya tanya deh di sini, Pak Hirohito. Ya kan, kita tanya. Di dalam kitab Bilangan 23 nomor 19, Tuhan itu bukan manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia. Masakan ia berjanji tidak menepatinya, kan gitu, atau berfirman tidak menepatinya? Di situ bunyi lengkapnya. Nah, di dalam ayat itu Bilangan 23 nomor 19, ini kalau saya baca lengkapnya ya, saya biar tidak tidak dibilang penyesatan atau memutar ayat orang. Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kalau Tuhan sudah berfirman bukan manusia dan bukan anak manusia, sampai dia tegaskan tidak mungkin dia berfirman seperti itu, dia tidak menepatinya. Dia sudah berkata kalau dia itu, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Tidak mungkin dia tidak menepati janjinya itu, kan gitu. Nah, sekarang saya tanya sama Pak Hirohito, menurut Anda Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, Sebentar kalau ya saya- Hirohito. Sebentar ya Iya, Hirohito. STT diam dulu, nggak ada ilmu. STT diam dulu, nggak ada ilmu. Ya, Enggak, kalau saya tadi Alif Udah, Ali udah. tadi Mute, nah, aku mute, membahas- udah, diam. Saya Diam, punya diam. ya tadi Bang, Alif ini- membahas sperma berutus. tadi kau diam aja. Ini lagi Ya. uji coba ini. Atau gini, Saya mau pertanyaannya jawab. Usah, saya diam. peringan. Pertanyaannya saya peringan ya. Yesus itu nggak perlu. sebentar. Enggak, dengerin dulu. Pertanyaan saya peringan. Yesus itu manusia atau bukan Hari ini si manusia? Alif nih, lari-lari nih si Alif nih. Lah ini lagi menguji. Tadi kan katanya dia pertama pengen begini, menguji. Konsisten saya- kamu Lif, nggak konsisten, nggak konsisten. Ya, sebentar dulu. Jadi pertama Enggak, biar di clear sini dulu sperma tadi bro, biar clear dulu sperma. Sebentar Tadi STT, begitu, sebentar kau sama saya, sebentar. ya. Tadi si Sebenarnya saya Alif sperma. kecewa loh, gitu loh. Saya pikir misalnya Sperma kalau belum clear. kita diskusi yang enak. Diam dulu orang tua, diam Kalau dulu. Pemahaman saya Itu mendapat STT wawasan. biar di bawah dulu lah. Biar di bawah dulu aja, dia jawaban nggak mau saya terjun. mengenai kekuasaan Yesus di dalam 1 Korintus tadi ternyata melebar entah kemana-mana. Loh, tadi jawabannya nggak ada yang tegas, Pak. Ini kita uji dulu nih. Kita sama-sama. 1 Korintus 8 itu bukan membahas tentang kekuasaan. Anda pun tidak bisa jawab. Ketika dia berkata, contoh Yesus berkata nih, itu kan kata Paulus. Oke, kita hargai sebagai rasul Anda yang Anda agungkan, yang menuhankan Yesus. Nah, sekarang ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Anda percaya atau tidak? Iya, tanpa kehendak Bapa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Tapi yang tidak demokrat, bisa, sebentar dulu. Sebentar dulu, saya lanjutkan, jangan langsung dipotong. Oke, siap. Ya, saya kasih sebuah contohnya gitu ya. Saya kasih sebuah contoh. Bapa berkehendak menciptakan sesuatu, anak yang menjadikan. Itu maksud daripada Kenapa 1 jadi ke Korintus situ? 8. Ya itu kata Rasulmu, kata Paulus, silahkan. Saya cuman ke Yesus. Tolong, jadi gini loh. Bagaimana Kamu dikatakan Rasulmu? kamu dengar juga nggak perkataan Yesus? Kamu dengar nggak? Bisa saya tanggapi nggak Alif? Di dalam Mazmur sudah dikatakan segala sesuatu dijadikan dari dia juga. Dia menciptakan Kok dalam langit dan bumi. Alif, Enggak. bisa saya tanggapi nggak Alif? Diam kau ini. Sebentar STT, ngerecokin kamu aja. saya turunkan nanti Ini kamu. ini ngajak kembali ke Kamu poin kalian ini. kalau sama saya, Kamu saya biar- turunkan Nggak, nanti. biar Sebentar. biar dibawa dulu, biar dibawa dulu. Awal. Kasihan Pak Hirohito, kasihan dia terganggu terus takut diskusinya. kalian sama saya. Nggak ada takut, nggak ada. Kau dibawa dulu, sebentar kau naik. Kasihan terganggu, kata dia, dibilangnya jadinya nggak akademis kan diskusinya, kan nggak enak tuh gara-gara diacak-acak oleh si framing itu. Nah, nggak gini loh Bang Hirohito, ketika Anda mengutip pernyataan Paulus itu saya hargai karena Anda wajib iman itu kan gitu. Tapi apakah Anda mengikuti juga pernyataan Yesus ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri?
Yesus mengaku dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Pengakuannya, Anda percaya atau tidak? Kalau Anda percaya, baik, pertanyaan saya, apakah ada Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Itu pertanyaan saya. Silakan. Iya, itu tadi penjelasannya. 1 Korintus 8 tadi. Makanya Bukan, Bang. Yesus sendiri kan mengaku dia tidak bisa ngapa-ngapain. Gue itu nggak bisa ngapa-ngapain loh. Nah, orang nggak bisa ngapa-ngapain itu gimana? Anda percaya atau tidak? Percaya, oke. Nah, pertanyaan saya, yang nggak bisa berbuat apa-apa ini, apakah dia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Jadi Anda punya Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Iya. Tanpa Hah? Jadi Anda itu punya Tuhan yang sama sekali tidak maha kuasa? Loh, siapa yang bilang tidak maha kuasa? Orang dia menjadikan segala sesuatu. Nah, itu tidak bisa ngapa-ngapain. Aku tidak bisa Paham berbuat tidak? apa-apa Iya, dari makanya- diriku sendiri. Yang paling Gimana memahami sih? Alkitab, sebentar dulu, sedikit. Makanya yang paling memahami Alkitab ini adalah Tritunggal. Tritunggal lagi. Terus aja Tritunggal dijual. Bang, kita nggak ngebahas Tritunggal, Ya. Bang. Bahkan saya bilang Yesus sendiri pun tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Coba pahami kalimat yang Sebentar, diucapkan saya oleh boleh kasih Yesus. sedikit. Pahami dong yang diucapkan Kasihan. oleh Yesus. Ya. Aduh. Iya, nggak pernah. Memang tidak pernah ada mengajarkan. Tadi saya di awal tadi bertanya, tapi langsung keburu terpotong. Saya bertanya mengenai Yohanes Ya, kita kembali ke poin. 8:42. Yang kalian pahami, yang keluar dan datang dari diri Allah itu siapa? Aduh, Coba. Nah, itu dikatakan lah, Yesus dijawab sperma menurut Daud. pemahaman lah, nggak ya kita. Hah? Di dalam Yang keluar, Yakobus kan 1, nih Iya. saya kasih Anda. Nih saya kasih dalil yang lebih kuat lagi ya. Yakobus 1 nomor 17 saya bacakan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi segala pemberian yang baik itu datangnya dari Bapa, betul? Terus? Ya, Terus yang apa- namanya setiap apa pemberian yang yang baik dan diciptakan setiap apa? anugerah yang sempurna. Loh, ya berarti bukan cuma Yesus yang datang dari Bapa, karena ini kalimatnya setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, semuanya dari Tuhan. Iya. Sekarang kan, Masa kayak sekarang gini nggak pernyataan paham? Yesus itu Bukan apa? hanya Gini, Yesus yang datangnya dari Tuhan. Bentar dulu. Iya. Saya datang- kasih kalau datang penjelasan, saja sih. Anda nggak mau paham. Iya. Kalau berdasarkan kata datang saja toh. Jadi Yesus kan berkata di Yohanes 8:42, Aku datang dan keluar dari Allah. Keluar dari Allah. Yang Nah, keluar dari iya, terus, Allah ini coba apa? Yohanes 8:42. Ya, terus yang keluar dari rahim Maria siapa? Kok melompat lagi? Kenapa melompat? Itu dulu kita Iya. bahas. Yang datang dan Iya, enggak lompat. Allah Saya ini tanya. siapa? Ya sudah. Bukan dari rahim Maria, bukan. Loh, kok berbicara bukan Maria? dari Maria, bukan. Enggak, Yesus itu dilahirkan oleh Maria enggak sih? Di dalam Yohanes 8:42 Yesus mengatakan, Aku datang dan keluar dari Allah. Astagfirullahaladzim. Yang Bapak pahami di situ yang datang dan keluar dari Allah ini apa? Ya coba baca ayatnya lengkap dong. Ya Yesus memang datang dari Iya, itu Tuhan. ayatnya. Saya juga tahu. Kalau di Islam itu, iya di Islam itu
Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Semuanya berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Kami itu nggak sempit memahami kalimat ini. Semuanya itu dari Tuhan. Yesus datang dari Tuhan, betul. Kenapa? Dia membawa ajaran Tuhan. Itu berkaitan dengan pengajarannya, gitu loh. Nah, tapi Jadi sekarang gini, saya- realnya oke, Yesus yang oke lah. berbicara yang ada Saya nggak dagingnya. paksa. Bang. Yesus yang ada dagingnya ini, dia itu keluar dari Maria atau tidak? Ini bukan berbicara dagingnya Yesus. Nah, terus yang bicara seperti itu Yang datang siapa dan maksudnya? keluar dari Allah itu apa? Gitu loh. Oke. Sekarang yang datang dan keluar dari Allah itu apanya dalam diri Yesus? Yang datang dan keluar dari Allah itu ya Allah. Itulah yang dikatakan Yohanes. Itulah yang dinubuatkan Nabi Daud di dalam Mazmur 2 ayat 7. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh. Bang, saya tanya, yang datang keluar Kok dari Tuhan innalillahi? itu dari diri Yesus itu yang mananya? Kakinya, mulutnya, kepalanya, perutnya, tangannya, seluruh tubuhnya, atau yang mana? Loh, Allah itu kan dikatakan roh. Di dalam Matius 4:24 kan dikatakan Allah itu roh. Loh, kok jadi ke situ? Kok bicara daging lagi? Yohanes Kakinya, 4:24. matanya, Ya, nggak ada yang bicara datang kaki dari daging. Allah di situ siapa? Anak. Nah, lalu dilahirkan oleh siapa Yesus? Yang melahirkan Yesus ke bumi ini siapa? Saya tanya. Maksudnya melahirkan ke bumi. Bah, bener-bener. Kalau saya bilang begini, Yesus dilahirkan, datang ke dunia ini dari rahim Maria, kira-kira salah nggak? Ini tidak berbicara daging. Kenapa kamu lari ke daging terus? Ya, makanya saya tanya, yang datangnya itu apanya? Memang Yesus tiba-tiba blok dari atas langit ke bumi Ya, langsung roh. jenggotan? Enggak. Sekarang gini. Enggak, yang Yesus mana? Yang datang mengatakan dari Tuhan Allah itu itu maksudnya roh. apa? Ke situ lagi. Yang keluar dari diri Allah itu. Yang keluar dari diri Bapa itu. Kenapa dia disebut Bapa? Karena ada Allah yang keluar dari diri Allah. Itulah anak. Ada Tuhan keluar dari diri Tuhan. Kenapa ketawa? Ada ayatnya. Mana? Loh. Mana? Yohanes 8:4 Mazmur 2 ayat 7. Mana? Coba bunyinya apa coba? Mazmur 2 ayat 7, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Hah? Siapa di situ? Jadi jika dikatakan, sebentar dulu, jika dikatakan Allah kamu beranak, iya saya percaya. Kenapa? Apa masalahnya? Ada ayatnya. Lah, Anda ini gimana sih? Oke, 1 Yohanes 4 nomor 4. Ada juga dikatakan kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Itu maksudnya gimana? Iya, sebagai ciptaan juga saya Adam juga itu kan dari Allah. Katanya Yesus berasal dari Tuhan. Yohanes 8:42. Oke. Saya tanya, yang berasal dari Bapa itu apanya? Nggak nyambung. Apakah dagingnya? Saya tanya ke Maria, Anda nggak mau jawab. Kamu jangan- Oke. Sekarang Kamu saya jangan tanya mengaburkan- begini. Iya, kamu jangan mengaburkan kata Siapa yang- tertulis oke, dengan menyamakan oke. kata Allah dengan kata Tuhan. Oke, saya tanya kalau gitu, apakah yang berasal dari Allah hanya Yesus? Tolong jangan Iya, dijawab. Allah yang keluar dari diri Bapa itu hanya Yesus. Hanya Saya Allah tanya, itu. apakah yang apakah yang berasal dari Allah hanya Yesus? Tolong jangan dijawab, karena kalau dijawab Tidak. pasti Anda akan bingung. Tidak. Hah? Malah jawabannya 1 apa? Korintus tadi kan sudah menjawab. Saya Karena dari tanya, dia berasal segala sesuatu. kenapa jawabannya
Tidak, kok nggak nyambung? Pertanyaan saya, apakah yang berasal dari Allah hanya Yesus? Tidak. Berarti yang lain pun berasal dari Allah. Iya. Ya sudah. Yohanes Berasal 8:42, dari Allah, kenapa tapi kau bukan dari permasalahkan? diri Allah dong. Yesus datang dari Allah. Loh, Yang lain juga datangnya dari Allah, berasal dari Allah. Terus kenapa? iya, kalau kamu hanya berpegangan kepada kata datang, kamu akan menyimpulkannya sama. Loh, makanya saya tanya, apakah yang berasal dari Allah hanya Yesus mengatakan Yesus? datang dan keluar dari Allah. Nah, apakah yang berasal dari Allah hanya Yesus? Loh, datang dan keluar, kamu jangan mengaburkan kata-kata. Ini Ustaz Ali. Ini kau ini kenapa sih? Apakah yang berasal dari Allah hanya Yesus? Dengarkan pertanyaannya. Apakah yang berasal dari Allah hanya Yesus? Saya tadi terlalu baik, udah ngasih jawaban duluan. Jadi Anda bingung. Mestinya saya Tidak. jangan ngasih tahu dulu Iya, gitu loh. tidak. Bukan hanya Yesus yang berasal dari Allah, betul? Iya, tidak. Bukan hanya Yesus yang berasal dari Allah, betul? Macet. Wes. Iya. Ya Tidak ada macetnya, sudah. Kiberi. Berarti Tidak ada manusia pun yang lain yang mendengarkan ajaran Yesus dikatakan berasal dari Allah. Kan gitu poinnya. Kalau dikatakan berasal dari Allah, berarti memang kita juga manusia yang lain yang percaya terhadap ajaran Yesus juga Sekarang saya datangnya tanya. dari Allah. Bentar dulu. Lah, pertanyaan saya nggak ada jawaban malah nanya. Aduh. Bentar dulu. Kemampuan dari Tuhan itu dari Kok diri jadi Tuhan kemampuan? tidak? Ada bagian dari diri Tuhan tidak? Loh, Kenapa jadi kok kemampuan? Bang, Anda tadi Iya. mengutip Yohanes 8 power nomor dia tuh- 42. Bentar dulu, Nggak- power dia tuh. Aduh, ya Iya, Allah, kenapa sih power jadi kayak dia gini tuh, amat? Itu dari diri dia tidak? Bagian dari diri dia tidak? Apa power X? Maksudnya gimana sih? Iya. Apa? Kan Kalau Yesus nggak dia punya menciptakan power. itu Yesus kan dari diri dia tidak. Yesus Tetapi kan bukan bilang, dari- Yesus bilang nggak punya power, nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu udah tadi kita bahas. Oke. Nah, tiba-tiba Anda mengatakan karena Yesus itu Sekarang datangnya dari Allah, berasal dari Allah. Bentar dulu. Nggak nyambung. Iya, makanya datang dan keluar ini dipahami bagaimana. Ya apa Datang dipahaminya dan keluar coba ini gimana? dulu dipahami bagaimana dan apa yang keluar gitu loh. Nah, apakah maksudnya Yesus itu berasal dari Allah? Tidak, yang datang dan keluar ini apa? Innalillahi Itu. wa inna. Ya saya tanya, yang datang dan keluar ini apa? Saya tanya, apa? Apa? Ya anak. Allah. Ya Ustaz Ali, izin satu data Ustaz Ali. Satu data Astagfirullahaladzim. terkait tadi Silakan saya ada kalau semua manusia kan kembali kepada Allah ya, dari Allah kita ada dan kembali kepada Allah. Ini juga sama persisnya yang ada Yohanes 13 nomor 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Silakan Ustaz. Dia kan katakan, aku datang dan keluar dari Allah. Aku datang. Datang dan keluar. Berarti itu ada yang namanya penjelasannya itu seperti apa ya? Gimana dibilang ya? Dilakukan oleh dirinya sendiri gitu loh. Kan itu arti kata keluar dan datang. Nah, apa yang dipahami daripada kata keluar dan datang ini? Inilah yang dikatakan Raja Daud di dalam Mazmur 2 ayat 7. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan itu diulangi lagi oleh Rasul Paulus di dalam Ibrani 1 ayat
ayat 5 dan 6. Jadi problemnya di mana? Itu jelas kok. Ustaz Salih. Jadi jika dikatakan Allahmu beranak dan diperanakkan, iya. Kenapa? Apa masalahnya? Ada ayatnya. Raja Daud sendiri mengatakan kok. Ustaz Alif silakan ditanggapi. Ustaz Alif kemana? Barusan aku nggak dengerin, lagi ada telepon. Jadi Oh, iya. habis ini kalau mau ada yang lanjut, jadi ke poin saya tadi, mohon maaf barusan saya tidak menyimak beberapa detik. Yang berasal dari Allah bukan hanya Yesus. Itu poinnya. Ya. Ketika Yesus mengatakan dirinya berasal dari Allah, semua yang lain pun manusia yang mengikuti ajaran Daud itu juga dikatakan berasal dari Allah. Sama. Makanya tadi kita bahas, manusia itu sama seperti Yesus, manusia lain. Yesus sama seperti manusia yang lainnya. Ibrani 2 nomor 14. Itu ayatnya ada. Nah, ketika dikatakan berasal dari Allah, bukan hanya Yesus, ya sudah, berarti perlu kita gali maknanya. Apa maksud berasal itu? Ajarannya. Ketika ajaran Yesus itu diterima oleh muridnya, sama orang itu mengikuti ajaran dari sumber yang maha suci, dari yang hak gitu loh. Seperti itu sebenarnya. Nah, coba kalau kita bahas. Nah, Yang dikatakan Yesus apa, Pak? Yang dikatakan Yesus apa? Saya tidak membahas kata berasal. Memang Yesus berasal dari Bapa, maka dia disebut anak. Aku datang dan keluar. Aku datang dan keluar. Coba dipahami itu kata kerja. Dia sendiri datang dan keluar. Jika dikatakan dia utusan, iya, sebagai anak dia utusan. Itu bisa dipahami. Apa susahnya? Makanya Yesus mengatakan kan, aku apa hamba. sih? Iya, Coba anak apa? itu hamba Maksudnya Bapa. Anda maksudnya kamu lagi baca Yohanes 8:42. Iya. Apa? Iya. Kamu itu mau coba baca yang lengkap, saya pengen dengar. Baca yang lengkap Yohanes 8:42, baca. Apa nih? Lama-lama saya cubit pakai tang. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus Jedor. aku. Nah, Iya. jadi Yesus datang ke bumi atas kehendak siapa? Bapa. Ya iya, bukan atas kehendak Yesus. Iya, Yesus. yang datang dan keluar ini apa gitu loh. Lah iya Yesus. Udah gak ada ribet. Dan Yesus itu datang setelah itu. ada daging. Lah, ini yang lagi ini yang ngomong ini ada dagingnya nggak? Loh, tidak, itu kan berbicara roh. Allah itu kan roh. Matius 4:24. Innalillahi. Yang bicara ini, yang bicara aku datang bukan atas kehendakku sendiri, ini ada dagingnya nggak? Tidak. Ulama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Oten, ampunilah hamba ya Allah. Ini kau ini kayak mana sih memahami kalimat? Jadi Yesus ketika bicara Apa itu ada dagingnya tidak? saya tanya, ketika dia berbicara seperti itu, Ya Tuhan. ada dagingnya atau tidak? Kan saya sudah katakan tidak ada daging situ. Kan Allah, ini kan berbicara dalam konteks Allah. Wah, bener-bener bang. Loh, Udah akurat berkarat doktrinnya ini, bang. Tadi sudah dijelaskan ya ayatnya. Yesus itu sama seperti manusia yang lain, mengambil bagian dari dagingnya. tidak. Makanya saya berikan ayatnya di dalam Ibrani 2 nomor 14 sudah berkali-kali saya bacakan.
Kenapa Kamu kau ini baca bantah Mazmur 2 terus? ayat 7, Mazmur 2 ayat 7. Ya udah kita berantem aja ayatnya. Kita berantemin ayo. Iya, iya. Kita benturkan ayat-ayat Bible itu. Menunjukkan kontradiksinya begitu rumit untuk dipahami. Iya. Gimana sih? Begitu. Kalau kamu yang tidak bisa memahami, jangan kamu salahkan Alkitab. Loh, kamu paham nggak Ibrani 2:14? Kamu paham nggak? Lo kok lari ke Ibrani 2:14 lagi? Lah, kan tadi saya bilang Yesus itu menjadi sama seperti anak-anak pada umumnya. Sama. Itu kan sejarah menjadi sama. Setelah menjadi sama, setelah menjadi manusia. Ya, Yohanes juga mengatakan gitu. Ia telah menjadi sama dengan manusia. Lah, iya memang benar kan sama dengan manusia. Iya. Sama Iya, dengan manusia lainnya. Itu setelah dilahirkan oleh Maria. Saat Tahu, diperanakan Bang. Bapa, Nah, di mana dagingnya? Nggak ada. Itu bukan dalam bentuk daging. mati meja. Dari tadi gak nyambung Ya Allah. itu ini. Aduh, Allah Kenapa sih Akbar. Pak ini nggak mau jujur gitu loh Pak? Ini masih Lah, kok pagi nggak mau lagi. jujur? Sekarang kalian sebentar dulu. Ya. Saya juga sudah bertanya, tapi nanti nggak enak aja kalau bawa orangnya nanti. Saya sudah bertanya sama orang yang mengimani kitab apa ini, kitab perjanjian lama ini. Saya tanya itu siapa? Dia mengatakan Daud. Daud mana yang punya kekuasaan sampai seluruh dunia ini? Nggak ada. Mau dikatakan Salomo? Tak ada. Mau siapa? Raja Yosia? Tidak. Tak ada Raja Yosia pernah menguasai sampai ke ujung bumi. Itu berbicara mengenai pra Yesus. Apa maksudnya tiba-tiba ke sini apa? Apa? Ini Nggak apa lagi tahu ini? juga ini orang ini nggak nyambung. Loh, bukan nggak nyambung. Kalian yang nggak mengerti. Ya iya, gimana mau ngerti tiba-tiba kau ngomong ke sini kekuasaan sampai ke ujung dunia? Iya, itu kan yang Apa maksudnya? Sebentar dulu. Aku dan datang keluar itu sudah dikatakan Nabi Daud ribuan tahun sebelumnya. Itulah tertulis di dalam Mazmur 2 ayat 7. Anakku Kok jadi engkau ke Mazmur? telah kuperanakkan pada hari ini. Aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Selesai. Siapa jadi anak-anak Tuhanmu itu ada berapa? Loh iya, Itu ini astagfirullahaladzim. kamu nggak tahu ya? Yakub, Israel juga anak Tuhan. Jadi kalau Efraim anak misalnya Tuhan. kalau berasal itu bisa saja ya karena diciptakan ya sang pencipta ya dari dia berasal. Nah, Tetapi Yesus bukan datang Yesus dan berasal keluar. dari mana Yesus? Loh, tadi kan dikatakan dalam Yohanes 8:42. Yesus Aku iya datang berasal dan dari keluar mana? Dari Allah. Ya berarti dia berasal dari Allah. Iya kan? Iya, tapi dia datang dan keluar kan? Iya, tapi bukan atas kehendaknya sendiri kan? Iya, Nah, berarti Yesus berasal dari Allah, betul? iya. Nah, apakah yang berasal dari Allah hanya Yesus? Bukan. Kayak mana? Kok bukan jawabannya? Apakah yang berasal dari Allah hanya Yesus? Oh tidak, tidak hanya Yesus Ciptaan gitu. juga berasal. Sebentar dulu. Ya Ciptaan sudah, juga berarti- berasal dari. Sebentar dulu. Ya sudah, bukan hanya Yesus Iya, yang kan? berasal dari Iya, Allah kan segala gitu. cakrawala juga berasal dari Bapa. Tapi Ya apa itu sudah. berasal dari diri Bapa? Lah, siapa yang berasal dari diri Bapa maksudnya? Loh, segala penciptaan ini berasal dari diri Bapa, dari Iya, dalam diri berasal- Bapa. Iya, asalnya dari Bapa yang menciptakan. Di mana dikatakan berasal dari diri Bapa segala cakrawala, langit-langit. Berasal bintang dari bulan. Bapa yang menciptakan. Lah itu kejadian 1 nomor 1 yang menciptakan semesta Makanya siapa? Iya, jadi nggak sama toh. Ya, apa sih kau ini kok jadi nggak mudeng kayak gini loh aku? Hei, Yesus berasal dari Bapa. Manusia juga yang lain berasal dari Bapa. Semuanya sama-sama berasal dari Bapa. Ya. Oke? Tapi buat iman Anda yang Yesus Tuhan, yang lain bukan Tuhan kan gitu.
tapi bukan datang dan keluar dari diri Bapa toh. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Makanya baca kalimatnya, dipahami yang jelas, yang tadi Yesus katakan. Aku datang dan keluar dari Allah. Contoh nih, Hirohito, kamu datang ke mana? Ke Medan sebagai seorang ajudan. Aku datang dan keluar dari presiden, dari istana presiden. Emang kamu presiden? Ya bukan, kamu itu utusan presiden. Ribet kali memahami kalimat kayak gini. Aduh, Ten, Pak Kebiri, lanjut ah. Oh. Aing Datang dan keluar ini Ya, apa jadi maksudnya? teman-teman Kristen itu, izin sebentar ya, teman-teman Kristen ini biasa comot-comot ayat. Padahal tadi itu saudara saya, ustadz saya ini coba komparasi dengan ayat-ayat lain, memahami ayat. Jadi gini Bang Herito, memahami satu ayat itu harus dengan ayat lain. Ya, jadi memahami ayat dengan ayat lain itu namanya kitab suci. Kalau itu kitab suci, ya. Tapi Anda tidak. Ketika Ustadz saya menyampaikan ini ada ayat seperti ini, berarti kan ada kontradiksi. Sebenarnya tidak kontradiksi kalau kalian tidak memaksakan Yesus itu adalah Tuhan. Itu selaras, maksudnya ini kan Komal mencerdaskan bangsa. Ini umat Muslim ini kenapa hadir di dalam Komal debat lintas iman ini? Karena umat Muslim ini terpanggil dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan anak bangsa. Nah di sini kita punya kewajiban Muslim mencerdaskan orang-orang Kristen. Dan memahami Bible itu, ayat-ayat itu harus memahami dengan ayat. Jangan comot ayat, yang ayat lain diabaikan. Anda tolak, padahal itu sama-sama dari Biblemu yang dikatakan firman Tuhan. Begitu loh Bang. Kalau bicara anak Allah, tadi bicara tentang anak Allah. Nah anak Allah itu banyak di sana itu ya. Tidak hanya Yesus aja, Efraim, Israel, semua itu anak Allah. Dia anak sulung. Mana anak sulung ada dua? Anak sulung itu di mana-mana satu. Tetapi kenapa dikatakan Israel, Efraim juga anak sulung? Dikatakan anak Allah. Kenapa di situ dikatakan? Daud juga dikatakan, Tuhan, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ini ketetapan Tuhan loh kepada Daud. Ia berkata kepadaku, Tuhan berkata kepadaku, anakku. Ya. Daud anaknya. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Siapa yang mengatakan itu kepada Daud? Tuhannya Daud. Nah, Yesus kapan diperanakan? Tidak pernah. Tidak pernah diperanakan. Ada di mana Yesus dikatakan diperanakan? Siapa yang mengatakan kalau kalimat itu bermaksud ditujukan kepada Daud? Lah ini Mazmur ini siapa punya?